Di depan adalah Myriad Base Mountain Villa. Biluo dan Liu Yan berdiri berdampingan di sebuah gunung yang tinggi, menunjuk ke arah area yang terang benderang di bawah. Tempat ini awalnya adalah Mansion Lord Territory dari Mad Lion Territory. Tetapi setelah invasi Myriad Base Mountain Villa lebih dari 1 dekade yang lalu, salah satu dari 10 Great Territory Lords, Mad Lion, adalah yang pertama membelot ke Myriad Base Mountain Villa, menjadikan tempat ini sebagai base camp dari Myriad Base Mountain Villa. Tempat ini tidak terlalu jauh dari Scarlet Moon Territory, dan bahkan dengan kultivasi Biluo, hanya butuh 2 jam baginya untuk tiba di sini. Saat angin dingin bertiup, Biluo merasa sangat menyesal. Mengapa dia membawanya ke sini? Ini bukanlah tempat yang damai. Jika orang-orang dari Myriad Base Mountain Villa menemukan tempat ini, bagaimana dia bisa bertahan? Namun, dia benar-benar tidak tahan gadis kecil ini meniru Nyonya Ratu di depannya. Jadi dalam keadaan marah, dia membawanya ke sini. Liu Yan berdiri di sampingnya. Matanya tertuju pada bangunan terbesar di bawah. Dengan sapuan kesadaran ilahinya, dia dengan cepat memahami situasinya. Apakah kamu sudah cukup melihat? Biluo menundukkan kepalanya dan bertanya. Jika kamu sudah cukup melihat, kembalilah bersamaku. Jika sesuatu terjadi pada kamu, saya tidak akan bisa menjelaskan diri saya kepada kedua tuan. Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa menahan tawa. Gadis kecil ini cukup aneh. Dia tidak tahu apa yang ingin dia lihat di Myriad Base Mountain Villa. Berbalik dan terbang menjauh, ekspresinya dengan cepat berubah. Melihat ke belakang, Liu Yan sebenarnya tidak mengikutinya, malah melompat dari puncak gunung dan terbang menuju Myriad Base Mountain Villa. Apa yang sedang kamu lakukan? Biluo berteriak kaget sebelum berbalik dan mengejarnya. Namun, dia tidak bisa mengejar. Tempat ini sudah dianggap sebagai perut musuh. Jadi dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatannya untuk menghindari ketahuan oleh orang lain. Di sisi lain, gadis kecil itu tampaknya tidak terbang dengan sangat cepat. Tetapi entah bagaimana dia berhasil mengejarnya. Cepat dan kembali. Apakah kamu mencari kematian? Biluo menggertakkan giginya dan mengutuk, diabaikan oleh Liu Yan. Sikap acuh tak acuh ini membuat Biluo sedikit marah, dan dia tidak bisa membantu mengedarkan Sein Qi-nya untuk meningkatkan kecepatannya. Jarak antara keduanya dengan cepat dipersingkat. Sesaat kemudian, dia meraih lengan Liu Yan dan menariknya berhenti. Dengan keras menegurnya. Gadis kecil, mengapa kamu begitu tidak patuh? Apakah kamu perlu tamparan? Petik 2. Liu Yan menatapnya dengan tenang. Masih memelototiku, ayo pergi. Liu Yan perlahan menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Wajah Biluo juga tiba-tiba memucat saat kesadaran ilahi yang kuat melonjak keluar dari cahaya yang memudar seperti gelombang pasang, menyelimutinya. Dalam hatinya, dia berpikir, sial, untuk mengejar gadis kecil ini. Aku pasti tidak sengaja mengekspos auraku. Sekarang aku takut aku harus mati. Tidak dapat mencapai apapun, tetapi mampu menghancurkan segalanya. Liu Yan melengkungkan bibirnya. Awalnya, dia ingin meluncurkan serangan diam-diam dan memusnahkan seluruh Myriad Base Mountain Villa. Tetapi sekarang dia telah memperingatkan musuh. Dia takut dia harus berusaha lebih keras. Tetapi itu tidak terlalu menjadi masalah. Siapa yang kamu bicarakan? Biluo tidak bisa mempercayai telinganya. Pada saat ini, kamu masih berani menceramahi saya? Apakah kamu tahu saya terlibat oleh kamu? Hahaha. Ada tamu yang datang berkunjung. Kenapa kamu tidak masuk dan mengobrol? Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Suara itu bergemuruh seperti guntur. Auranya dalam dan dalam. Ketika Biluo mendengar suara ini, dia hanya bisa merasakan hatinya bergetar, dan sosoknya sedikit terhuyung. Kultivasi orang yang berbicara pasti jauh lebih tinggi daripada miliknya, dan kemungkinan besar adalah Villa Master dari Myriad Base Mountain Villa. Dia tidak menyadari bahwa Liu Yan sama sekali tidak tergerak oleh suara ini, seperti angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya. Mengepalkan giginya dan berjuang sejenak, Biluo berkata dengan getir, "Kamu benar-benar membunuhku." Lebih dari selusin kesadaran ilahi yang kuat menguncinya, tetapi dia tidak melepaskannya. Dia tahu bahwa jika dia menunjukkan tanda-tanda melarikan diri, dia akan terluka parah pada saat berikutnya. Jadi dia hanya bisa mengambil langkah satu persatu. Dia harus segera memikirkan cara untuk melarikan diri. Kalau tidak dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Berpikir cepat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menghapus rasa takut dari wajah dan hatinya. Tersenyum sedikit ketika dia mencoba menenangkan dirinya. Kalau begitu nyonya ini akan mengganggumu. Menjangkau untuk meraih tangan kecil Liu Yan. Dia berjalan ke arah sumber suara dan berbisik. Begitu kamu masuk, jangan katakan apa-apa. Bertindaklah sesuai keinginanku. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Jika kita benar-benar berakhir berkelahi, kamu harus mencari kesempatan untuk melarikan diri.
Sambil menggelengkan kepalanya, dia dengan muram berkata, "Kamu seharusnya bunuh diri saja." Meskipun memanggil gadis kecil seperti itu untuk bunuh diri terlalu kejam, jika dia benar-benar jatuh ke tangan orang-orang dari Myriad Base Mountain Villa, hasil akhirnya akan lebih sulit diterima daripada kematian. Jadi lebih baik mati saja. Titik. Liu Yan tidak mengatakan apa-apa dan membiarkannya menyeretnya ke depan. Di dalam Myriad Base Mountain Villa, banyak murid telah diberitahu. Dan ketika mereka melihat Biluo dan Liu Yan tiba bersama, mereka semua menatap mereka dengan seringai di wajah mereka. Mata mereka dengan kurang ajar berkeliaran di tubuh indah Biluo. Beberapa dari mereka bahkan berani bersiul. Secara alami, Liu Yan juga menarik banyak perhatian. Gadis kecil yang begitu cantik akan selalu menarik perhatian mereka yang memiliki jimat khusus. Biluo memasang senyum tipis di wajahnya saat dia dengan santai berjalan melalui kolam naga dan gua harimau seolah-olah dia sedang berjalan ke halaman belakang rumahnya sendiri. Saat ini, dia hanya bisa bertindak secara misterius untuk meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Tetapi jika dia menunjukkan sedikit pun rasa takut, itu tidak akan berakhir baik untuknya. Itu hanya beberapa puluh meter. Tetapi Biluo tampaknya telah berjalan selama setahun. Jika dia tidak dengan sengaja menekan kekuatannya, pakaiannya akan basah oleh keringat. Tiba-tiba merasakan seseorang mencubit telapak tangannya. Dia melihat ke bawah dan melihat Liu Yan berkedip padanya. Suaranya yang jernih dan lembut terngiang di telinganya. "Jangan takut." Biluo tidak bisa menahan tawa, merasa bahwa anak ini cukup aneh. Dibandingkan dengan ketenangannya, dia tidak lebih dari harimau kertas. Namun, suasana hatinya tampaknya telah terinfeksi olehnya dan tidak lagi gugup seperti sebelumnya. Di depan aula utama, lebih dari selusin murid dari Myriad Base Mountain Villa menghalangi jalan mereka. Murid-murid dari Myriad Base Mountain Villa ini ditemani oleh monster base, serigala, beruang, harimau, dan macan tutul. Ada banyak jenis monster base, dan semuanya adalah hewan peliharaan. Di wajah mereka, ada juga banyak pola aneh, dipenuhi dengan suasana eksotis yang kaya. Biluo tahu bahwa pola ini adalah vena binatang. Murid-murid dari Myriad Base Mountain Villa mengandalkan base taming sebagai fondasi mereka. Dan setiap kali mereka berhasil mengendalikan monster base, base vein baru akan muncul di tubuh mereka. Base veins adalah karakteristik mereka yang paling jelas. Dan mereka juga merupakan kunci untuk menghubungkan diri mereka dengan monster base. Semakin banyak base veins, semakin kuat mereka. Dan semakin banyak monster base yang bisa mereka kendalikan. Selusin pembudidaya Origin Return Stage berbaris seperti dinding manusia. Tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Hanya menatap Biluo dengan provokatif. Selusin monster base semuanya mengeluarkan raungan rendah. Seolah-olah mereka telah merasakan niat tuan mereka dan siap untuk menerkam. Biluo berhenti dan tersenyum saat dia menyapukan pandangannya ke wajah selusin orang ini. Ekspresinya berubah dingin saat dia berteriak, "Enyahlah." Dengan lambaian tangannya, angin kencang bertiup melintasi selusin orang yang menghalangi jalannya, menyebabkan mereka terhuyung-huyung dan monster base mundur. Selusin orang semua memasang ekspresi tertegun. Tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini akan berani bertindak begitu lancang di Myriad Base Mountain Villa di tengah malam, menyebabkan mereka tertegun sejenak. Paling tidak, wanita ini adalah Origin King Realm, bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Biluo bergegas maju, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini. Tetapi wanita cantik ini tetap agung seperti biasanya. Begitu mereka memasuki aula utama, mereka bisa mendengar musik bambu sutra. Bagian dalam aula itu terang benderang, dan sekelompok wanita muda bernyanyi dan menari di aula yang luas. Mereka mengenakan kerudung tipis, dan pemandangan indah itu samar-samar terlihat, menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar. Semuanya laki-laki atau perempuan, tinggi atau pendek, gemuk atau kurus. Masing-masing dari mereka memiliki meja kecil di depan mereka yang penuh dengan makanan lezat dan nektar. Masing-masing memancarkan aura Origin King Realm. The Myriad Base Mountain Villa sepertinya mengadakan perjamuan besar malam ini. Biluo tercengang, hatinya tenggelam. Kali ini, itu benar-benar berakhir. Semua master dari Myriad Base Mountain Villa berkumpul di sini. Jadi jika dia tidak memberikan alasan yang baik, dia pasti tidak akan bisa pergi. Menatap, Biluo tiba-tiba merasa seperti dia tidak bisa bernapas dengan benar. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan dadanya, dan dia dengan cepat mengedarkan Senki-nya untuk melawan. Melihat lurus ke depan, dia melihat seorang pria kekar duduk di kepala meja. Pria kekar ini memiliki tubuh kekar dan sekuat menara besi. Dia mengenakan kemeja kulit binatang yang kancingnya tidak rapat, memperlihatkan dadanya. Dia berbaring di kulit binatang yang tidak dikenal. Lengannya dipenuhi dengan aroma hangat. Satu tangan menopang kepalanya, yang lain dengan lembut mengetuk pahanya dengan suara bambu sutra.
Ketika Biluo masuk, dia tidak membuka matanya. Dan bahkan ketika Biluo berdiri diam, dia sepertinya tidak menyadarinya. Dia seperti singa yang sedang tidur. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin dan tidak dapat diganggu-gugat. Biluo secara alami mengenalinya. Dia adalah Master Villa Gunung Myriad Base, Huang Tudao, dan juga penyebab utama di balik bencana monster Emperor Star. Sun King Luo telah bertarung dengannya beberapa kali, tetapi masih tidak dapat mengalahkannya. Ini adalah urutan ketiga Origin King Realm. Para penari wanita terus menari. Suara bambu sutra menari tak henti-hentinya. Perjamuan malam ini tidak terganggu oleh kedatangan Biluo. Hanya tuan dari Myriad Base Mountain Villa yang masih menatap Biluo dengan main-main. Adapun Liu Yan, tidak ada yang memedulikannya. Tetapi banyak orang ingin tahu mengapa Biluo membawa gadis kecil ini ke sini. Di aula utama, Biluo mengerutkan bibir merahnya dan tetap diam. Huang Tudao tiba-tiba membuka matanya. Seperti singa tidur yang terbangun dari tidurnya. Cahaya tajam melintas di matanya saat dia berteriak dengan nada bermartabat. Mengapa kamu tidak menari? Apakah kamu mencari kematian? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Datang dan menarilah. Jika kamu menari dengan baik, kamu akan dihargai dengan mahal. Cepat lompat. Jangan khawatir. Jika kamu tidak menari dengan baik, tidak akan ada hukuman. Villa Master kami adalah yang paling protektif terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Saya khawatir dia tidak punya cukup makanan atau kekuatan untuk melompat. Ayo, ayo, potongan daging ini milikmu. Sepotong daging binatang yang lezat tiba-tiba jatuh di kaki Biluo. Biluo tidak mempermasalahkannya dan hanya tersenyum. Membungkuk sedikit. Utusan bulan merah menyapa Tuan Villa Huang. Huang Tudao mengangkat alisnya. Utusan wilayah bulan merah, setelah mempertunjukkan dan melihat lebih dekat. Seolah-olah dia akhirnya bisa melihat wajah Biluo. Kamu adalah pelayan Sun King Luo. Biluo. Jadi itu kamu? Huang Tudao menyeringai. Ekspresinya galak ketika dia tiba-tiba berteriak. Beraninya kamu menyusup ke Myriad Base Mountain Villaku. Apakah kamu bosan hidup? Teriak Huang Tudao membuat hati Biluo bergetar. Untungnya, dia baru saja memikirkan alasan saat berjalan. Jadi dia tidak panik. Mengelus rambutnya di belakang telinganya. Dia tersenyum dan berkata, Villa Master Huang, tolong tenangkan amarahmu. Hari ini, nyonya ini telah datang untuk menyampaikan pesan kepada Villa Master Huang. Jika dia ingin selamat malam ini, dia hanya bisa mengandalkan nama Sun King Luo. Sama seperti bagaimana Sun King Luo waspada terhadap Huang Tudao. Huang Tudao juga sangat waspada terhadap Sun King Luo. Bagaimanapun, kultivasinya tidak lebih lemah dari miliknya. Mata Huang Tudao menyipit saat dia bertanya, pesan Sun King Luo? Apa itu? Mungkinkah dia telah setuju untuk memberikan dirinya kepadaku? Hahaha. Biluo tersenyum. Dia bilang kalian semua akan mati malam ini. Tawa Huang Tudao tiba-tiba berhenti. Dan semua pembudidaya di aula terkejut. Mereka semua berdiri dan menatap Biluo. Senyum Biluo membeku di wajahnya saat dia melihat ke bawah. Karena kata-kata yang baru saja dia ucapkan bukan berasal darinya, tetapi dari Liu Yan. Huang Tudao memandang Liu Yan. Lalu pada Biluo. Dengan lemah berkata, kamu tidak bisa berpura-pura tidak mendengar ini. Keringat dingin menetes di dahi Biluo saat dia buru-buru berkata. Kata-kata seorang anak tidak berarti apa-apa, dia hanya menyemburkan omong kosong. Pada saat yang sama, dia menatap tajam pada Liu Yan. Memperingatkannya untuk tidak berbicara lagi. Kata-kata seorang anak, Huang Tudao dengan dingin mendengus. Saya pikir kamu datang ke sini untuk mencari masalah malam ini. Baiklah. Karena kamu seorang wanita, saya tidak ingin menurunkan diri saya ke level kamu. Karena itu masalahnya. Jangan salahkan raja ini karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada seorang wanita. Petik 2. Villa Master Huang, tolong tenang. Mulut Biluo dipenuhi dengan kepahitan. Dia benar-benar tidak tahu dosa macam apa yang telah dia lakukan untuk menderita siksaan seperti itu. Jadi dia dengan cepat mendorong Liu Yan. Bersikaplah baik dan minta maaf kepada Villa Master Huang. Liu Yan berkata, dia akan mati. Mengapa meminta maaf? Huang Tudao tersenyum marah dan duduk tegak. Menopang dirinya di atas meja dengan kedua tangan. Bagian atas tubuhnya sedikit membungkuk saat dia menatap Liu Yan dan berkata, gadis kecil, kamu cukup menarik. Raja ini ingin melihat bagaimana aku mati malam ini. Teriakan lain terdengar. Jika aku tidak mati malam ini, kalian semua akan mati. Terlepas dari apakah dia masih kecil atau tidak, gadis kecil ini telah berulang kali menyinggung perasaannya. Jadi tentu saja dia harus diberi pelajaran. Dia bukan orang yang baik hati. Jadi membunuh seorang anak tidak terlalu membebaninya. Kamu tidak akan bisa melihatnya. Jawab Liu Yan ringan.
tiba-tiba mengangkat tangan kecilnya dan menyalakan api kecil di ujung jarinya. Nyala api ini hanyalah nyala api kecil, berkedip-kedip seolah-olah bisa dipadamkan dengan pukulan biasa. Ini menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Huang Tudao tidak tertawa, tetapi malah memasang ekspresi serius karena saat nyala api kecil ini muncul, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Liu Yan menjentikkan jarinya dan nyala api kecil terbang menuju Huang Tudao. Huang Tudao tiba-tiba berdiri, seolah-olah dia menghadapi musuh besar, dan dengan raungan rendah, selusin tato binatang tebal tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, salah satu tato binatang muncul, dan seekor binatang raksasa seperti gorila muncul di depannya. Monster Base ini penuh dengan kekejaman dan memiliki aura Monster Base Orde ke-10. Begitu muncul, ia memukul dadanya dengan kedua tangan dan memamerkan giginya sambil mengaum. Raungan tiba-tiba berhenti saat lubang berdarah hitam pekat muncul di dada binatang raksasa itu. Tepi luka diwarnai dengan nyala api samar yang dengan cepat menyebar dan mulai terbakar. Setelah api menembus tubuh binatang raksasa itu, api itu tidak melambat sedikit pun dan dengan mudah menghancurkan Sein Qi dan artefak pelindung Huang Tudao. Seolah-olah sepotong kayu kering telah menghadapi api yang mengamuk. Seluruh tubuh Huang Tudao terbakar. Jeritannya menembus awan. Setelah beberapa saat, orang-orang dari Myriad Base Mountain Villa yang baru saja tertawa terbahak-bahak semua berdiri dengan kaget. Anggur dan makanan di atas meja di depan mereka berserakan di tanah. Dan para wanita penari di hall juga berteriak dan melarikan diri. Tubuh Biluo menegang saat dia berdiri di tempat. Matanya berkedip dengan cahaya api. Hampir percaya dia dalam mimpi. Jeritan itu tidak berlangsung lama. Hanya 3 napas kemudian, Huang Tudao jatuh ke tanah, berubah menjadi tumpukan abu hitam. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Dan nasib dari monster raksasa yang dia panggil adalah sama. Dalam sekejap mata, Huang Tudao telah jatuh. Seluruh pemandangan itu sunyi. Bahkan suara napas pun tidak terdengar. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Master Villa Gunung Myriad Base Mountain yang sebelumnya menakjubkan dan sombong akan dibunuh oleh seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun. Api kecil telah membakar Origin King Realm Orde ketiga menjadi abu. Siapa gadis kecil ini? Api macam apa ini? Setelah keheningan singkat, suara pakaian berkibar bisa terdengar saat satu demi satu sosok melarikan diri ke segala arah, menciptakan lebih dari selusin lubang di aula. Meskipun mereka tidak tahu kultivasi macam apa yang dimiliki gadis kecil itu dan metode apa yang dia miliki, jika dia bisa membunuh Huang Tudao dengan begitu mudah, mengambil nyawa semua orang yang hadir akan semudah membalikkan tangannya. Jika mereka ingin hidup, mereka hanya bisa melarikan diri sejauh mungkin. 13. Liu Yan tampaknya tidak memperhatikan. Hanya dengan tenang bergumam, ratusan burung menyembah Phoenix. Dengan goyangan tubuh kecilnya, semburan api tiba-tiba menyembur ke segala arah. Masing-masing berubah menjadi bentuk burung kecil yang terbang keluar dari aula dan menghilang. Jeritan terdengar satu demi satu. Semuanya sangat pendek dan tergesa-gesa saat aura kuat dimusnahkan. Tubuh lembut Biluo bergetar, bukan karena kegembiraan, tetapi karena ketakutan. Gadis kecil, yang dia pikir tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan, menyebabkan dia merasakan ketakutan. Secara naluriah, sosoknya berkedip dan dia berlari keluar dari aula, menatap kosong ke kejauhan. Di dalam kota besar ini, Firebird demi Firebird terbang di udara. Burung-burung ini tidak lagi kecil dan halus, tetapi telah berubah menjadi makhluk raksasa, mengayunkan ekornya yang menyala-nyala dan membakar segala sesuatu di jalan mereka. Dalam waktu sesingkat itu, dengan aula sebagai pusatnya, tidak ada satupun makhluk hidup dalam radius 1000 meter selain dia dan Liu Yan. Mereka semua telah terbunuh, dan orang-orang yang bertindak arogan di aula telah lama menjadi abu. Pada saat ini, bahkan tidak ada bayangan yang terlihat, sementara Firebird terus memperluas kekuatannya. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya. The Myriad Base Mountain Villa telah selesai. Sekarang mereka benar-benar tumbang. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dirayakan oleh Myriad Base Mountain Villa malam ini, membiarkan begitu banyak tuan berkumpul bersama, tampaknya ini adalah keputusan yang sangat salah, memberi Liu Yan kesempatan untuk memusnahkan mereka semua. Baru sekarang Biluo menyadari apa yang terjadi. Tidak heran gadis kecil itu bersikeras membawanya ke Myriad Base Mountain Villa. Tidak heran dia tidak takut sama sekali dan malah berulang kali berbicara dengan arogan di aula utama. Dengan kekuatan yang begitu kuat, apa yang harus ditakuti? Saat angin dingin bertiup, pikiran kacau Biluo menjadi sedikit lebih jelas. Dan dia kembali ke aula utama dalam keadaan linglung. Hanya untuk melihat Liu Yan duduk dengan tenang di posisi yang sama dengan Huang Tudao, menguap dengan santai, tampak bosan setengah mati. Mata Biluo berkedut hebat.
3 hari kemudian, Yang Kai berjuang untuk menarik lengannya keluar dari bawah tubuh Sun King Luo. Dia tidak ingin terjerat dengannya lagi. Mengulurkan tangannya, Yang Kai menamparkan dadanya, meninggalkan jejak telapak tangan merah cerah. Yang Kai bertanya, masih belum kenyang? Sun King Luo menyipitkan matanya dan dengan malas berkata, apakah aku orang yang sulit untuk dipuaskan? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, bukan? 3 hari ini sangat dekat. Ratu Agung tampaknya ingin menebus semua dekade yang telah hilang. Mengambil inisiatif untuk bercinta dengan Yang Kai berkali-kali. Seolah-olah dia ingin memerasnya hingga kering. Tetapi pada akhirnya, keterampilannya secara alami lebih rendah. Dan dia dikalahkan lagi. Kultivasi Yang Kai saat ini adalah 2 alam lebih tinggi dari miliknya. Dan dia juga memiliki tubuh setengah naga. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menahan kesengsaraan semacam ini? Namun, semakin dia menderita, semakin berani dia membiarkan Yang Kai menikmatinya selama beberapa hari. Dia dan Su Yan hanyalah 2 yang berbeda. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Sun King Luo memelototinya dan mencubitnya dengan keras. Yang Kai tersenyum dan meletakkan tangannya di perutnya yang rata. Jika kamu mencekikku sampai mati, anak di perutmu tidak akan memiliki ayah. Sun King Luo tiba-tiba membuka matanya dan bergumam, anak. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh perutnya. Ya, mungkin dia sudah memiliki anak di perutnya. Jika itu masalahnya, dia akan bisa menghibur dirinya sendiri ketika dia tidak ada. Dengan membalik tubuhnya, Sun King Luo mengangkanginya. Rambutnya yang indah jatuh menutupi dadanya saat dia mengerutkan bibirnya. Beri aku lebih banyak. Kali ini aku harus hamil. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Kamu menganggapnya serius. Kata-katamu seperti air yang tumpah. Beraninya kamu tidak bertanggung jawab. Sun King Luo mengulurkan tangan dan meraih leher Yang Kai. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Yang Kai menjawab, tentu saja tidak. Hanya saja seseorang sedang mencarimu sekarang. Dia menunjuk ke arah pintu. Siapa ini? Sun King Luo mengerutkan kening. Tidak. Yu Xiong. Yang Kai tersenyum. Ci Yue pernah menerima seorang putra angkat dan seorang putri angkat. Secara alami, putri angkatnya adalah Sun King Luo. Sedangkan putra angkatnya adalah Yu Xiong. Dia dan Sun King Luo juga bersaudara. Ketika Yang Kai datang ke Monster Emperor Star, dia telah berinteraksi dengan Yu Xiong sebelumnya dan adalah orang yang sangat berterus terang. Jadi dia tidak asing dengannya. Mendengar bahwa Yu Xiong datang untuk menemukannya, Sun King Luo tentu saja tidak bisa menolak dan hanya bisa bangkit untuk mengenakan pakaiannya. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan Yang Kai segera mendengar Yu Xiong berteriak, Bi Luo, pergilah. Aku punya sesuatu untuk dikatakan pada adik perempuanku. Apakah kamu berani menghentikanku? Bi Luo buru-buru berkata, Tuan, Ratu saat ini tidak dapat melihat tamu. Mohon tunggu sebentar. Saya akan memberitahunya. Yu Xiong dengan marah berkata, mengapa tidak nyaman baginya untuk melihat tamu? Saat dia memikirkan hal ini, melihat pintu terbuka, Yu Xiong segera membuang Bi Luo dan bergegas ke depan untuk menyambutnya. Melihat wajah berseri-seri Sun King Luo, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dan menelan kata-kata yang akan dia katakan. Melihat ke atas lagi, dia melihat Yang Kai berjalan keluar dari belakang Sun King Luo. Itu kamu bajingan kecil, alis Yu Xiong berkedut saat dia melemparkan pukulan ke arah Yang Kai dan berteriak, bocah, berikan hidupmu. Sun King Luo menghindar ke samping dan tersenyum. Dia tidak khawatir Yang Kai akan menderita kerugian. Dia juga tidak khawatir Yang Kai akan menyakiti Yu Xiong. Jadi dia tidak berniat ikut campur. Raksasa diblokir oleh jari Yang Kai, menyebabkan mata Yu Xiong melebar tak percaya saat dia mengirimkan pukulan lagi. Yang Kai menjentikkan jarinya ke tinju Yu Xiong, menyebabkan lengan kuat Yu Xiong jatuh lemas ke tanah, tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Mengambil beberapa langkah ke belakang, dia memeriksa Yang Kai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu. Meskipun Yang Kai cukup kasar, itu tidak berarti pikirannya sama. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam 2 pukulan ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diblokir oleh siapapun. Gerakan Lightness in Heaviness Yang Kai secara alami membuatnya berpikir tentang banyak hal. Yang Kai berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Yu Xiong menggelengkan kepalanya. Tidak lagi repot-repot berdebat dengannya. Malah memanggil, adik, sesuatu yang besar telah terjadi. Sun King Luo terkejut. Ada apa? Yu Xiong juga memiliki kultivasi origin King Realm sekarang. Jadi sesuatu yang bisa membuatnya panik seperti ini pasti tidak kecil. Dan sekarang, ada berapa banyak yang disebut peristiwa besar di Monster Emperor Star? Peristiwa ini pasti terkait dengan wilayah Bulan Merah. Villa Gunung Myriad Base dihancurkan.
Sun King Luo tertegun sejenak sebelum menoleh untuk melihat Yang Kai. Seolah bertanya apakah dia yang melakukan ini. Scarlet Moon telah bertarung dengan Myriad Base Mountain Villa selama lebih dari 10 tahun dan selalu ditekan. Dia telah bertarung dengan Huang Tudao lebih dari sekali. Jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya dia. Untuk dapat menghancurkan Myriad Base Mountain Villa, Scarlet Moon tidak memiliki kekuatan seperti itu. Juga tidak ada orang di seluruh Monster Emperor Star Continent. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini dengan tenang adalah pria di sampingnya. Tapi, selama 3 hari ini, dia tidak mengambil satu langkah pun darinya. Jadi bagaimana dia melakukannya? Atau mungkin, sebelum dia datang menemuinya, dia pergi ke Myriad Base Mountain Villa? Yu Xiong berkata dengan penuh semangat. Ketika saya pertama kali mendengar berita ini, saya juga tidak percaya dan bahkan pergi untuk menyelidikinya. Tebak apa? Myriad Base Mountain Villa telah diratakan dengan tanah. Dan tidak ada satu orang pun yang hidup di dalamnya. Meskipun saya tidak tahu siapa pelakunya, dia pasti mahir dalam kemampuan ilahi atribut api. Juga, menurut informasi yang saya kumpulkan, ketika Myriad Base Mountain Villa dihancurkan malam itu, anjing tua Huang mengadakan perjamuan. Tidak hanya ada sesepuh Realm Origin King Myriad Base Mountain Villa, ada juga 2 pengkhianat, Qianyan dan Guangxi. Kematian yang baik, kematian yang baik. Hahaha, seperti yang diharapkan. Kebaikan dan kejahatan akan selalu dihargai. Yu Xiong mengepalkan tinjunya erat-erat saat cahaya menakutkan melintas di matanya. Adik, saatnya untuk bertindak. The Myriad Base Mountain Villa telah benar-benar hancur dan semua tuannya telah terbunuh. Scarlet Moon tidak memiliki keraguan lagi. Jadi sudah waktunya untuk merebut kembali seluruh Monster Emperor Star. Itu bukan aku. Melihat Sun King Luo menatapnya, Yang Kai mengangkat bahu dan tersenyum sebelum berbalik untuk melihat Liu Yan. Ketika dia mendengar bahwa Villa Gunung Myriad Beas telah dihancurkan oleh kemampuan ilahi atribut api, Yang Kai segera tahu siapa yang berada di belakangnya. Malam Liu Yan dan Bi Luo bisa menipu Sun King Luo, tapi tidak dengan persepsinya. Jadi pasti malam itu. Secara kebetulan, Liu Yan juga menoleh untuk menatapnya dengan mata menyipit, dengan ekspresi, puji aku, di wajahnya. Yang Kai mengacungkannya dan Liu Yan tersenyum manis. Apakah kamu melakukan ini? Sun King Luo mengamati ekspresi Liu Yan dan juga menatapnya dengan takjub. Dia mengira gadis kecil ini adalah putri tidak sah Yang Kai dan seorang wanita. Tetapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak memikirkan hal-hal. Obrolan Yu Xiong terputus saat dia menatap Liu Yan dengan kaget. Mulutnya berkedut saat dia bertanya, apakah kamu bercanda? Bukan karena kemampuannya untuk menerima ini lemah, melainkan karena dia tidak bisa menerimanya. Bi Luo dengan lemah berkata dari samping, Tuan Yu Xiong, Villa Gunung Myriad Base memang dihancurkan olehnya. Yu Xiong melirik Bi Luo dan tertawa. Kata-kata ini tidak lucu sama sekali. Bi Luo menatapnya dengan serius. Tawa Yu Xiong berangsur-angsur mereda. Apakah kamu serius? Bi Luo berkata, saya baru saja akan melaporkan masalah ini kepada Ratu. Pada malam itu 3 hari yang lalu, dia dan saya. Segera, dia mulai menceritakan apa yang terjadi malam itu. Meskipun dia hanya berbicara dengan santai dan tanpa berlebihan, peristiwa malam itu terus terjadi di depan mata mereka, menyebabkan Sun King Luo dan Yu Xiong gemetar ketakutan. Ketika mereka mendengar bahwa Huang Tudao telah mati terbakar oleh api kecil, mereka berkeringat dingin. Itu adalah Origin King Realm urutan ketiga, api macam apa yang bisa membakarnya sampai mati hanya dalam 3 tarikan napas? Wajah Yu Xiong mau tak mau menjadi pucat saat dia menatap Liu Yan dengan tatapan kagum dan takut. Ketika dia melihat penampilan lucu Liu Yan barusan, dia dengan santai menepuk kepalanya. Sekarang dia memikirkannya. Dia benar-benar beruntung. Jika dia baru saja memprovokasi gadis kecil ini, bukankah dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan Huang Tudao? Jika api itu bisa membunuh Huang Tudao, dia tidak akan punya cara untuk melawan. Jadi membunuhnya pasti tidak akan menjadi masalah. Menelan seteguk air liur, dia menarik diri dari Liu Yan. Tampaknya berusaha menemukan rasa aman. Siapa dia? Sun King Luo menoleh untuk melihat Yang Kai. Bukankah dia putrimu? Yang Kai merentangkan tangannya dan berkata, kamu seharusnya mendengarkanku lebih awal. Tetapi kamu tidak mendengarkan sama sekali. Dia Liu Yan. Liu Yan, Sun King Luo terkejut. Dia secara alami tidak asing dengan Liu Yan. Tapi tidak peduli apa. Dia tidak bisa mengasosiasikan roh artefak ini dengan gadis kecil di depannya ini. Orang di depannya ini adalah orang yang hidup dengan daging dan darah. Dia segera mengerti bahwa Liu Yan pasti telah memperoleh semacam kesempatan luar biasa dengan mengikuti Yang Kai selama ini, bahkan membentuk tubuhnya sendiri. Setelah beberapa saat terkejut, mata indah Sun King Luo berbinar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup.
Tuan dari Myriad Base Mountain Villa semuanya mati dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung dengan wilayah bulan merah. Jika mereka menyerang pada saat ini, siapa di Monster Emperor Star yang bisa menghentikan mereka? Dia tersenyum meminta maaf kepada Yang Kai. Suamiku, aku khawatir aku tidak bisa menemanimu lagi. Yang Kai mengangguk dan berkata, kamu bisa menjalankan bisnismu sendiri. Akan ada banyak waktu di masa depan. Jadi tidak perlu terburu-buru. Kali ini, dia kembali untuk membawa semua orang ke batas bintang. Dia tidak akan lagi pergi selama beberapa lusin tahun, dan akan ada banyak waktu untuk romansa. Belum lagi, dia dan Sun King Luo perlu istirahat selama 3 hari ke depan. Sun King Luo dan Yu Xiong dengan cepat pergi untuk memulihkan Monster Emperor Star, meninggalkan Yang Kai. Bi Luo memandang Yang Kai dengan ekspresi rumit. Tuan, instruksi apa yang kamu miliki? Siapa yang mengira bahwa anak laki-laki yang telah terperangkap di Fragrance City oleh Nyonya Ratu suatu hari akan tumbuh sedemikian rupa sehingga bahkan Nyonya Ratu akan dilindungi olehnya? Yang Kai merenung sejenak sebelum berkata, saya ingat ada formasi hukum luar angkasa di sini di wilayah bulan merah. Bawa aku ke sana. Shadowed Star sekarang benar-benar jelas. Jadi Monster Emperor Star akan segera tiba. Tetapi Yang Kai masih harus waspada terhadap master kuat dari Great Desolate Starfield yang kembali. Shadowed Star menyuruh Suyan menjaganya. Jadi Yang Kai tidak mengkhawatirkannya. Di sisi lain, Monster Emperor Star perlu memperkuat kekuatannya. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menghubungkan kedua bintang budidaya bersama-sama sehingga mereka dapat saling membantu. Pada saat itu, jika ada orang bodoh yang bodoh berani mencoba menyerang Monster Emperor Star, dia akan hancur. Kelompok 3 segera menuju ke kedalaman wilayah bulan merah. Menurut Bi Luo, formasi hukum luar angkasa di wilayah bulan merah telah dihancurkan oleh Sun King Luo lebih dari 1 dekade yang lalu, untuk berjaga-jaga jika seseorang berteleportasi ke wilayah bulan merah melalui itu. Pada saat itu, mereka sudah kehilangan kontak dengan Shadowed Star dan tidak punya pilihan lain. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak anggota monster Rache dari Scarlet Moon Territory, yang semuanya dengan hormat membungkuk kepada Bi Luo. Meskipun dia hanya pelayan Sun King Luo, dia masih seorang kultivator Realm Origin King. Jadi dia secara alami menerima rasa hormat dari seorang master. Terlebih lagi, siapa di antara ras monster wilayah bulan merah yang tidak tahu bahwa Ratu tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai pelayan? Dia dan Ratu seperti saudara perempuan. Namun, ketika mereka melihat Yang Kai dan Liu Yan, mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Karena Bi Luo tidak mengatakan apa-apa, mereka tentu saja tidak berani bertanya. Segera, mereka tiba di formasi hukum luar angkasa. Formasi hukum luar angkasa di sini juga diatur oleh Yang Kai di masa lalu. Melihat mereka sekarang, dia menemukan bahwa ada banyak tempat yang sederhana dan kasar. Ini sebagian karena kultivasinya telah meningkat dan cakrawalanya meluas. Tetapi juga karena pencapaiannya dalam hukum luar angkasa menjadi lebih mendalam. Tuan, apakah kamu membutuhkan bahan? Bi Luo bertanya. Samar-samar dia ingat bahwa menyiapkan formasi hukum luar angkasa ini membutuhkan banyak bahan berharga. Yang Kai melambaikan tangannya. Tidak perlu. Kamu bisa menjalankan bisnismu. Pada tahun-tahun awalnya di Starfield, bahan utama yang digunakan untuk mengatur formasi hukum luar angkasa adalah batu roh luar angkasa. Tetapi tingkat bahannya tidak tinggi. Dia telah membawa kristal roh luar angkasa dan giok roh luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dari batas bintang untuk mengatur formasi hukum luar angkasa. Bi Luo tersenyum sedikit. Sudah menjadi tugasku untuk melayani Tuan dengan baik. Sun King Luo telah memberikan instruksinya. Jadi dia secara alami berusaha keras. Tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasa ada yang salah dengan mereka. Secara kebetulan, tatapan Yang Kai jatuh padanya, dan Bi Luo bisa dengan jelas merasakan bibirnya menempel di bibirnya sejenak sebelum dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Bulu matanya yang panjang membuat bayangan di wajahnya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat ekspresinya dengan jelas. Ketika dia melihat ke atas lagi, Yang Kai sudah fokus pada formasi hukum luar angkasa di depannya. Dari samping, sepasang mata melirik dan melihat Liu Yan menatap lurus ke arahnya. Tangannya terbentang dalam lingkaran lebar. Apa? Bi Luo sangat takut padanya, terutama ketika dia membuat segala macam gerakan. Begitu banyak wanita. Begitu banyak, kata Liu Yan. Bi Luo memikirkannya sejenak sebelum mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya dengan wajah merah. Apa yang kamu bicarakan? Haha, Liu Yan tersenyum ringan. Bi Luo benar-benar ingin merobek mulutnya. Liu Yan, ayo bantu. Yang Kai memanggil. Liu Yan mengangguk dan melompat ke sisi Yang Kai, meniup tumpukan kristal roh ruang angkasa dan giok roh ruang angkasa Yang Kai telah keluarkan. Api segera terbang keluar dan melilit material. Dengan bantuan Liu Yan,
menyiapkan formasi hukum luar angkasa menjadi lebih mudah. Dalam waktu kurang dari setengah hari, formasi hukum luar angkasa yang baru didirikan. Dengan penyesuaian dan pemosisian yang formasi hukum luar angkasa ini dapat langsung terhubung ke Shadowed Star. Tidak perlu transit di antaranya, jadi tidak diragukan lagi itu jauh lebih nyaman. Setelah menginstruksikan Liu Yan untuk tetap di belakang untuk menjaganya, Yang Kai melangkah ke formasi hukum luar angkasa dan mengaktifkan pasukan luar angkasa, menghilang dalam sekejap cahaya. Bi Luo dan Liu Yan hanya menunggu setengah hari sebelum formasi roh mulai bersinar dan orang bisa samar-samar melihat banyak sosok di dalamnya, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Ketika cahaya memudar, Bi Luo menemukan banyak wajah yang dikenalnya. Semuanya adalah master dari High Heaven Sect dan Shadowed Star. Dia telah tinggal di Shadowed Star bersama Sun King Luo selama beberapa waktu. Jadi dia secara alami akrab dengan orang-orang ini. Luo bahkan melihat Su Yan. Su Yan telah menghilang 20 tahun yang lalu dan menghilang tanpa jejak. Tetapi pada titik tertentu dia telah kembali ke Sekte Surga Tinggi. Tidak berani mengabaikannya. Dia dengan cepat melangkah maju dan membungkuk kepada Su Yan. Bi Luo menyapa nyonya pertama. Meskipun ada banyak wanita di sisi Yang Kai, jika kamu ingin peringkat pertama, itu pasti Su Yan. Itu bukan karena hubungan mereka yang dalam atau karena dia adalah wanita pertama Yang Kai, tetapi karena dia memiliki temperamen yang meyakinkan. Sui Yue dan Sun King Luo kadang-kadang bertengkar satu sama lain, tetapi di depan Su Yan, keduanya berperilaku baik. Jadi Bi Luo secara alami harus menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada nyonya pertama ini. Su Yan tersenyum dan menjawab, lama tidak bertemu. Bi Luo menjawab, sudah 20 tahun. Ratu terus-menerus berbicara tentang nyonya. Jika dia dapat mengetahui bahwa nyonya aman dan sehat, dia pasti akan dapat membebani pikirannya. Petik 2. Su Yan menoleh ke Yang Kai dan bertanya, apakah kamu tidak memberitahu Luur? Yang Kai menggosok wajahnya. Aku lupa. Kamu tidak bebas kan? Su Yan menggoda. Bahkan dengan kulit tebal Yang Kai, dia tidak bisa menahan perasaan malu. Dia telah bersama Sun King Luo selama 3 hari dan benar-benar ceroboh. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengatakan hal lain. Sekarang Su Yan telah mengeksposnya. Dia secara alami merasa sedikit malu. Untungnya, Su Yan bukan seseorang yang suka terjerat dalam masalah seperti itu. Jadi dia menoleh ke Bi Luo dan berkata, kali ini, kami datang ke sini untuk membantu Luur. Di mana dia? Bawa kami kepadanya. Meskipun semua master dari Myriad Beast Mountain Villa telah terbunuh, itu telah beroperasi di Monster Emperor Star selama lebih dari 1 dekade dan menempati hampir 90% wilayah Monster Emperor Star. Mengandalkan wilayah bulan merah untuk memulihkan tanah yang hilang mungkin akan memakan banyak waktu. Alasan Yang Kai kembali ke High Heaven Sect adalah pertama untuk menguji efek dari Space Law Formation, dan kedua untuk mendapatkan bantuan dari Shadowed Star. Su Yan dan tuan lainnya hanyalah pasukan pelopor, jadi akan ada lebih banyak pembudidaya yang datang untuk membantu Sun King Luo. Memulihkan Monster Emperor Star hanya masalah waktu. Ya, jawab Bi Luo. Su Yan memandang Yang Kai dan berkata, adik Yue dan Nincang akan bergantung padamu. Aku tahu. Aku siap untuk berangkat. Yang Kai mengangguk. Pertemuan dengan Shadowed Star dan Monster Emperor Star telah membuatnya memahami situasi keras di seluruh Starfield. Jadi dia cukup khawatir tentang Xian Nincang dan Sui Yue. Dia sangat ingin melihat mereka dan tahu apakah mereka aman. Setelah bertukar beberapa kata, mereka tidak mengucapkan selamat tinggal satu sama lain karena semua orang tahu bahwa mereka akan segera dipersatukan kembali. Su Yan memimpin kelompok dari Sekte Surga Tinggi pergi. Sementara Yang Kai dan Liu Yan kembali ke formasi hukum luar angkasa dan berangkat lagi. Moonwater Star, bintang utama kamar dagang Heng Luo. Ketika Yang Kai tiba di sini, sudah sebulan sejak dia berangkat dari Monster Emperor Star. Menatap ke langit, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa tempat ini akan dipenuhi dengan asap dan api, seperti bintang-bintang lain yang dia temui. Dan itu akan dipenuhi dengan api perang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Moonwater Star akan begitu damai. Tanpa tanda-tanda perang. Ini menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Di luar nebula, beberapa kapal luar angkasa melayang di udara. Yang Kai dengan tajam memperhatikan simbol sekte dunia bawah di kapal luar angkasa ini. Dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia langsung melewati starships dan memasuki atmosfer. Ledakan hebat terdengar di belakang mereka. Dan beberapa starship milik sekte dunia bawah dihancurkan bahkan tanpa melihat bayangan musuh mereka. Melepaskan cahaya yang menyilaukan. Gerakan abnormal ini segera memberitahu para master di Moonwater Star. Dan ketika mereka melihat ke atas, banyak dari mereka dengan jelas menyadari apa yang terjadi dan ekspresi mereka berubah.
Garis pandang segera tertarik oleh aliran cahaya yang jatuh langsung dari langit, menembus awan dan masuk ke kota utama kamar dagang Heng Luo. Dengan ledakan keras, kota berguncang, tanah retak, dan serangkaian jurang menyebar, menyebabkan bangunan di sekitarnya runtuh. Asteris wus, asteris. Banyak sosok terbang dari segala arah dan berdiri di udara, menatap tamu tak diundang ini. Yang Kai melihat sekeliling dengan dingin, hatinya tenggelam. Kekhawatirannya sebelumnya menjadi kenyataan. Moonwater Star telah jatuh. Tak satu pun dari para pembudidaya di sekitarnya yang tampak familiar, dan beberapa dari mereka mengenakan pakaian yang dengan jelas menunjukkan jejak sekte dunia bawah. Bahkan jika yang lain bukan dari sekte dunia bawah, mereka kemungkinan besar berasal dari wilayah bintang desolat besar. Bagaimana itu bisa jatuh? Yang Kai tidak bisa mengerti. Dia tidak terkejut bahwa Green Hill Star telah jatuh. Lagi pula, Green Hill Star tidak memiliki master yang kuat atau kekuatan yang kuat. Tetapi bahkan Shadowed Star dan Monster Emperor Star tidak jatuh. Jadi bagaimana mungkin Moonwater Star jatuh? Ini adalah bintang utama kamar dagang Heng Luo. Dan kamar dagang Heng Luo adalah salah satu dari 3 kekuatan paling kuat di wilayah bintang. Sebelum Shadowed Star dan High Heaven Sect menjadi terkenal, kekuatan kamar dagang Heng Luo bahkan lebih tinggi dari Violet Star dan Sword Union. Bintang seperti itu sebenarnya benar-benar jatuh. Dan situasi saat ini bahkan lebih buruk daripada Green Hill Star. Apa yang terjadi di sini dalam dekade terakhir? Kemana perginya Sui Yue? Di mana orang-orang kamar dagang Heng Luo? Dengan pemikiran ini, aura Yang Kai menjadi sangat dingin, menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rumah es. Orang ini berasal dari langit berbintang, jadi jelas bahwa dia adalah pria yang terampil dan berani. Meskipun dia belum mengambil tindakan, hanya aura dinginnya saja sudah cukup untuk membuat seseorang gemetar ketakutan. Mereka yang bisa berbicara, melangkah maju. Yang Kai menyapu matanya ke kerumunan seperti harimau yang ganas, tidak menempatkan siapapun di matanya. Ada keheningan sesaat, dan tidak ada yang menjawab. Para pembudidaya dari Great Desolate Starfield semua menatapnya seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Aku berkata, Yang Kai perlahan mengangkat tinjunya, menekuk lengannya ke belakang, dan dengan keras mengayunkannya. Mereka yang bisa berbicara, melangkah maju. Apakah kamu tuli? Dengan ledakan keras, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Semua orang menoleh dan tersentak, hanya untuk melihat bahwa ke arah Yang Kai telah meninju. Seorang kultivator telah meledak menjadi kabut berdarah tanpa tulangnya tersisa. Dan orang itu adalah Origin King Realm. Pada jarak 1000 meter, Yang Kai telah berhasil membunuh Origin King Realm dengan satu pukulan. Seberapa tirani ini, semua orang yang sangat waspada terhadap Yang Kai sekarang merasakan hati mereka menjadi dingin. Dengan musuh yang begitu kuat, siapa yang mungkin menjadi lawannya? Hampir bersamaan, semua orang mundur beberapa langkah. Hanya satu orang yang melangkah maju. Seorang pria parubaya kurus dengan aura kematian di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, piringan arai muncul di tangannya dan dia menuangkan Seinki-nya ke dalamnya. Dalam sekejap, dunia mulai bersenandung saat formasi besar di kota diaktifkan. Sekte dunia bawah telah menduduki Moonwater Star selama beberapa tahun sekarang dan telah hidup dengan damai selama beberapa tahun terakhir. Tidak ada yang berani datang mencari masalah. Akibatnya, kehidupan sehari-hari mereka menjadi sedikit lebih santai. Tetapi tidak ada yang bisa mencegah mereka memasuki kota. Orang lain mungkin takut dengan kekuatan Yang Kai. Tetapi pria jangkung dan kurus ini tidak. Karena dia mengendalikan formasi roh seluruh kota. Jika kamu bertindak begitu lancang di luar, itu akan baik-baik saja. Tetapi kamu hanya harus dengan ceroboh menyerbu ke kota dan menunggu saya untuk mengaktifkan formasi besar untuk berurusan dengan kamu. Saat dia mengaktifkan formasi besar, dia berteriak, "Untuk apa kalian semua berdiri? Tangkap orang ini untukku dan aku akan membantumu dengan formasi." Begitu dia selesai berbicara, formasi roh seluruh kota mulai berputar, menuangkan semua kekuatannya ke arah Yang Kai. Sosok Yang Kai tiba-tiba menjadi lebih pendek, seolah-olah 2 gunung telah jatuh di pundaknya. Melihat ini, semua orang sangat gembira dan tidak lagi ragu-ragu, dengan cepat mengaktifkan teknik rahasia dan artefak mereka untuk menyerang Yang Kai. Pria jangkung dan kurus, bagaimanapun, pertama-tama terkejut, lalu senang, berteriak pada waktu yang tidak tepat, biarkan dia hidup. Bukannya dia tidak suka membunuh, tetapi Yang Kai telah membunuh Origin King Realm dari pihak mereka segera setelah dia tiba dan bahkan berbicara dengan tidak hormat. Jadi bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah? Hanya saja ketika dia mengaktifkan formasi roh, Yang Kai tidak ditekan ke tanah, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda menggunakan Seinki-nya. Ini membuatnya mengerti bahwa fisik Yang Kai sangat kuat, dan kemungkinan besar dia telah mengembangkan semacam seni tempering tubuh yang mendalam. Teknik tempering tubuh tidak jarang,
Tetapi mereka yang memiliki fisik kuat seperti itu sangat langka. Sebagai penatua dari Sekte Dunia Bawah, dia mahir dalam seni pemurnian mayat dan paling menyukai pembudidaya dengan fisik yang kuat. Jika dia bisa menangkap yang Kai hidup-hidup dan perlahan memurnikannya dengan obat-obatan dan teknik rahasia, dia pasti akan bisa memperbaiki mayat surgawi. Ini adalah bahan yang sangat berharga yang hanya bisa dia temukan dengan keberuntungan. Bahkan lebih baik daripada bahan yang dia dapatkan di Moonwater Star bertahun-tahun yang lalu. Dengan alasan ini, bagaimana dia bisa tahan melihat yang Kai terbunuh? Meskipun seseorang dapat memurnikan mayat setelah kematian, efek pemurnian orang yang hidup akan jauh lebih baik, memungkinkan mereka untuk menampilkan kekuatan yang lebih besar. Dengan gangguan ini, banyak pembudidaya yang menyerang yang Kai mulai mengutuk. Jika kamu ingin menahan diri, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Sekarang serangan telah selesai. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menahan? Namun, perintah orang ini tidak punya pilihan selain mematuhi. Jadi semua orang hanya bisa mati-matian menarik sebagian dari kekuatan mereka. Beberapa dari mereka bahkan terluka oleh serangan balik dan muntah darah. Dengan ledakan keras, banyak teknik rahasia dan artefak mendarat di tubuh Yang Kai, menyebabkan ledakan energi dan cahaya keluar. Melihat ini, hati pria jangkung dan kurus itu berdetak kencang saat dia berpikir dalam hati. Ini buruk. Saya khawatir saya tidak akan bisa memperbaiki apapun tanpa mayat yang utuh. Wajahnya menjadi suram dan hatinya sakit. Namun, ketika cahaya memudar, dia terkejut menemukan bahwa Yang Kai masih berdiri di tempatnya, aman dan sehat. Bukan hanya dia, tetapi bahkan gadis kecil yang berdiri di sampingnya memiliki ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Pria jangkung dan kurus itu tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat rasa tidak nyaman mulai muncul di hatinya. Tidak perlu bertindak begitu tidak sopan, karena semua orang sangat antusias. Terima serangan tuan muda ini, Yang Kai berteriak saat tinjunya terbang ke segala arah. Bum bum bum. Satu demi satu tubuh meledak di udara. Tidak ada dari mereka yang mampu menahan satu pukulan pun. Dalam sekejap mata, selusin orang yang berkumpul di sekitar mereka semuanya musnah. Hanya pria kurus dan tinggi yang tidak terluka. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es. Anggota tubuhnya menjadi dingin. Yang Kai menoleh untuk menatapnya. Sepertinya kamu adalah seseorang yang bisa berbicara. Jangan takut. Saya punya beberapa pertanyaan untuk kamu. Jika kamu menjawabnya dengan baik, saya akan memberi kamu kematian yang cepat. Rambut hitam pria kurus itu jatuh menutupi dahinya dan matanya menjadi suram. Dia tiba-tiba merasa seperti sedang ditatap oleh binatang prasejarah dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Meskipun dia sangat terkejut, dia tidak kehilangan keberaniannya. Mengangkat tangannya, dia mengeluarkan cincin perunggu dan dengan cepat mengguncangnya. Menggertakkan giginya saat dia menatap Yang Kai. Tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani menyinggung sekte dunia bawahku, kamu akan mati hari ini. Rangkaian dentang terdengar ketika beberapa sosok tiba-tiba muncul di sebelah pria jangkung dan kurus itu. Sosok-sosok ini tinggi dan garang, pendek dan indah. Tetapi semuanya memancarkan aura mayat ki yang tebal. Melihat wajah mereka, mereka semua memiliki wajah hijau dan taring tajam. Rambut mereka acak-acakan, dan ekspresi mereka menakutkan. Pemurnian mayat, Yang Kai mengangkat alisnya, agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seseorang dari sekte dunia bawah juga akan mahir dalam penyulingan mayat. Tak satu pun dari para pembudidaya dari sekte dunia bawah yang dia temui sebelumnya akan mengetahui hal ini. Tampaknya teknik rahasia sekte dunia bawah dibagi menjadi beberapa sekolah yang berbeda. Tetapi tidak peduli yang mana. Mereka semua terkait dengan orang mati. Mata Yang Kai menyipit lagi saat dia menatap salah satu mayat yang disempurnakan. Ekspresinya segera menjadi suram. Nak, raja ini akan menangkapmu dan dengan hati-hati memurnikanmu. Memungkinkanmu menjadi jenderal hebat di bawah komandoku. Pria kurus dan tinggi itu menatap Yang Kai dengan kejam dan berteriak. Meskipun pemuda di depannya ini telah menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa barusan, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dengan hanya beberapa mayat halus di tangannya, bahkan Origin King Realm urutan ketiga tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika dia tidak hati-hati, dia dapat dengan mudah menangkap Yang Kai. Jadi dia tidak panik, malah menjadi lebih tertarik dengan penampilan Yang Kai sekarang. Kekuatan mayat yang disempurnakan terkait dengan kekuatannya saat masih hidup. Semakin kuat seorang kultivator, semakin kuat kekuatan yang bisa mereka tampilkan setelah disempurnakan. Tidak hanya kekuatan Yang Kai yang luar biasa, tetapi fisiknya juga sangat kuat. Itu adalah bahan pemurnian mayat yang sangat baik yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Itu benar-benar kasus pencarian tinggi dan rendah hanya untuk menemukannya dengan keberuntungan.
Jika dia bisa memperbaiki bocah kecil ini, statusnya di Sekte Dunia Bawah akan segera naik. Cincin perunggu di tangannya bergerak dan beberapa mayat halus yang dia panggil meraung keras. Masing-masing memancarkan korp seki yang tebal saat mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka ke arah Yang Kai. Masing-masing kuku mereka yang tajam seperti tombak panjang yang sangat tajam. Dan kuku mereka berwarna hijau tua. Jelas mengandung racun yang ganas. Sebuah bola api tiba-tiba muncul dan Firebird kecil terbang keluar. Menerkam ke arah mayat yang halus. Itu lincah dan anggun. Namun mulia dan anggun. Mayat halus pertama yang bersentuhan dengannya langsung dibakar. Firebird tidak melambat dan terbang menuju mayat halus kedua. Membakar beberapa dari mereka dalam sekejap mata. Tinggalkan ini, Yang Kai berteriak ketika dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih leher salah satu mayat halus, menariknya kembali. Mayat yang halus itu berjuang dan melawan. Kukunya yang tajam menusuk ke dada Yang Kai. Tapi itu seperti menusuk sepotong logam, tidak bisa menembus dada Yang Kai. Liu Yan memiringkan kepalanya, meskipun dia tidak tahu apa niat Yang Kai. Dia tidak bertanya dan malah menggunakan apinya untuk membakar mayat halus lainnya. Engah. Pria kurus dan tinggi itu memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi kejutan saat dia menatap Liu Yan dengan ngeri. Kamu. Masing-masing mayat yang disempurnakan ini dapat menampilkan kekuatan dari origin King Realm. Terutama yang terkuat, yang dimurnikan dari mayat dari origin King Realm urutan ketiga. Dia yakin bahwa tidak ada seorang pun di wilayah bintang Heng Luo yang bisa menolak barisan seperti itu. Tetapi sekarang dia hampir dibakar sampai mati oleh seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun. Dan mayat halus terkuat telah ditangkap oleh pemuda itu. Penglihatannya kabur saat gadis kecil itu melayang di depannya seperti hantu dan menatapnya. Matanya yang hitam dan putih memantulkan wajahnya yang ketakutan. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat dia mengangkat tangan kecilnya yang lembut dan meletakkannya di perutnya. Tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Jaga dia tetap hidup. Yang Kai berbalik dan memerintahkan. Liu Yan dengan ringan meludahkan kekuatan di tangannya. Menyebabkan aura pria kurus dan tinggi itu mengempis dengan cepat seperti balon yang tertusuk. Dia terhuyung beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Muntah darah dan hampir memuntahkan organ internalnya. Dantiannya telah dihancurkan dan kultivasinya telah lumpuh. Untuk seorang kultivator, tidak ada yang lebih menyakitkan dari ini di dunia ini. Selain penghancuran mayatnya yang baru saja disempurnakan, yang telah mempengaruhi pikirannya, sebagian besar hidupnya telah hilang. Musuh hampir mengambil nyawanya hanya dengan lambaian tangannya. Jika dia serius, siapa di dunia ini yang bisa menjadi lawannya? Bahkan Master Sekte. Dari mana dua orang gila ini berasal? Yang Kai meraih leher mayat halus terkuat dan membiarkan kukunya yang tajam menyerempet tubuhnya. Tatapan rumit melintas di matanya. Mayat halus sedang dikendalikan, terus-menerus menggeram dan berjuang seolah-olah sudah gila. Sebuah suara retak datang dari lehernya, menunjukkan bahwa tulangnya telah patah. Tetapi tidak lagi merasakan sakit, juga tidak memiliki pikiran. Itu hanya tahu bagaimana menghancurkan semua yang ada di depannya. Jadi bahkan jika tulang dan tendonnya patah, itu tidak akan berhenti. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan sedikit mengedarkan energi spiritualnya. Menggertakkan giginya saat dia berteriak, Long Tianxiang. Bangun. Kekuatan jiwa ilahi murni melilit suara itu dan bergegas ke pikiran mayat halus. Pada saat berikutnya, suara sesuatu yang pecah terdengar dan Refined Corpse yang gelisah tiba-tiba menjadi jauh lebih jinak. Meskipun masih memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, ia benar-benar kehilangan momentumnya yang ganas. Matanya berkedip beberapa kali. Tatapannya yang semula tidak fokus berangsur-angsur menjadi lebih fokus. Tapi ini baru permulaan. Melihat ini, Yang Kai segera mengerti bahwa spiritualitasnya belum menghilang. Mungkin itu karena dia hanya menjadi mayat halus untuk waktu yang singkat. Atau mungkin karena kekuatan Yang Kai luar biasa. Tetapi bagaimanapun juga, masih ada harapan untuk membangunkannya. Jadi Yang Kai segera mendesak Divine Soul-nya untuk mengalir ke dalam pikirannya lagi, dengan hati-hati menyesuaikan pikirannya yang kacau. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, mata mayat halus di depannya tiba-tiba mendapatkan kembali jejak kejelasan dan tangannya yang berjuang juga berhenti. Ekspresi aneh muncul di wajahnya yang mengerikan. Kamu. Suaranya kering. Seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara. Atau mungkin karena tubuhnya telah rusak, membuatnya sangat tidak nyaman untuk didengar. Senior Long, kata Yang Kai dengan ekspresi rumit. Long Tianxiang. Yang Kai tidak mengenalnya. Tetapi dia pernah bertemu dengannya sekali ketika dia datang ke Moonwater Star. Jadi mereka tidak banyak berinteraksi. Pria ini adalah Penatua Agung Kamar Dagang Heng Luo. Dan sebenarnya, dia juga senior IO. Jadi tentu saja, dia juga senior Yang Kai. IO meninggalkan wilayah bintang bersama Yang Kai dan menuju ke batas bintang.
Fondasi besar kamar dagang Heng Luo diserahkan kepada Sui Yue untuk dikelola. Sementara Long Tianxiang berjaga di belakangnya untuk menstabilkan situasi secara keseluruhan. Sebenarnya, dalam hal kekuatan, dia bisa saja meninggalkan Starfield dengan Yang Kai. Tetapi dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kamar dagang Heng Luo. Jadi dia tidak bisa melepaskan hubungannya dengan kamar dagang. Jadi dia hanya tinggal di belakang untuk bertindak sebagai pelindung kamar dagang Heng Luo. Siapa yang mengira bahwa setelah beberapa lusin tahun, dia akan disempurnakan menjadi mayat surgawi, tidak dapat bergerak bebas dan diperbudak? Hanya setelah bertemu Yang Kai, dia bisa membangunkannya sejenak. Tidak ada orang lain yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Kamu adalah anak kecil yang, pikiran Long Tianxiang berangsur-angsur menjadi lebih jelas saat dia mengingat beberapa kenangan yang dia miliki tentang Yang Kai, bintang yang sedang naik daun dari generasi muda, suami Sui Yue. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, Senior Long, kita tidak punya banyak waktu. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan kamar dagang Heng Luo. Di mana Sui Yue? Pertanyaan terakhir adalah apa yang paling dia pedulikan. Kamar dagang Heng Luo hilang. Ayo sekarang berada di batas bintang. Jadi kamar dagang Heng Luo bukanlah apa-apa baginya. Kuncinya adalah Sui Yue. Dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Namun, dengan kultivasi Long Tianxiang dan disempurnakan menjadi mayat surgawi oleh Sekte Dunia Bawah, bagaimana mungkin Yang Kai tidak khawatir tentang keselamatan Sui Yue? Sui Yue, Long Tianxiang bergumam serak saat lebih banyak kenangan muncul di benaknya. Dia melihat ke bawah ke tangannya dan berkata dengan sedih, "Ah, jadi begitu." Akhirnya mengingat situasinya, dia menenangkan diri dan berkata, "Kamar dagang Heng Luo telah pergi, Sui Yue. Ketika Moonwater Star jatuh, aku melindungi mereka untuk pergi. Adapun di mana mereka sekarang, saya tidak tahu." Petik 2. Semua ingatannya terfokus pada pertempuran yang mengejutkan hari itu. Dia sendirian menunda Sekte Dunia Bawah dan sekitar selusin Starship Grid Desolate Starfield sebelum akhirnya ditangkap dan disempurnakan menjadi penampilannya saat ini. Yang Kai mengangkat alisnya. Sui Yue melarikan diri? Ini adalah berkah tersembunyi. Meskipun dia tidak tahu apakah Sui Yue aman atau tidak, setidaknya ada harapan. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan lega. Apakah kamu pernah melihat wanita ini sebelumnya? Liu Yan berjongkok di depan pria jangkung dan kurus dari Sekte Dunia Bawah. Nyala api di telapak tangannya berkedip-kedip antara tinggi dan rendah sebelum berubah menjadi gambar wanita yang gagah berani dan heroik. Meskipun dia dibentuk dari api, itu masih hidup dan menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam mengendalikan api. Dia telah menyempurnakan sumber api Phoenix, jadi mengendalikan api secara alami adalah keahliannya. Nada suaranya tenang dan suaranya lembut dan menyenangkan. Tetapi bagi telinga pria jangkung dan kurus itu seperti suara yang mempesona. Menyebabkan dia menggigil dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, belum pernah. Haha, Liu Yan tersenyum tidak tulus saat nyala api lain keluar, berubah menjadi ular api yang melilit pria kurus tinggi itu. Itu membuka mulutnya dan melayang di atas kepalanya. Mendesis seolah bisa menelannya kapan saja. Nyala api ini jelas mampu dengan mudah membakar beberapa mayat halus yang kuat. Tetapi pada saat ini, tampaknya telah kehilangan semua panasnya. Tidak menyebabkan kerusakan pada pria kurus jangkung itu sama sekali. Membuatnya terlihat sangat misterius. Kamu bahkan belum melihatnya. Namun kamu mengatakannya begitu cepat. Meskipun saya kecil, kamu tidak bisa berbohong kepada saya. Petik 2. Pria kurus dan tinggi itu mengangkat matanya dan melirik sosok yang dibentuk oleh api. Sebaiknya kau menjawab dengan jujur. Ada banyak hal di dunia ini yang lebih menyakitkan daripada kematian, kata Liu Yan ringan. Ya. Kemana dia pergi? Pria kurus dan tinggi itu berkata. Dia dan beberapa orang lainnya melarikan diri ke bintang kultivasi. Bintang kultivasi dijaga oleh Master Bintang. Jadi wilayah bintang desolate besar kami telah menemui jalan buntu selama beberapa tahun terakhir. Petik 2. Kemana dia melarikan diri? Pria kurus itu mendongak dan menunjuk ke arah tertentu. Liu Yan berbalik untuk melihat Yang Kai. Yang Kai membenamkan kesadarannya ke dalam laut kesadarannya dan melihat star cat di langit sebelum hatinya bergerak. Sui Yue dan yang lainnya telah melarikan diri ke bintang kultivasi yang memiliki bintang master yang menjaganya. Dan arah yang mereka ambil sangat mirip. Jika tebakannya benar, mereka seharusnya pergi ke tempat itu. Ini adalah keputusan yang bijaksana. Meskipun tempat itu cukup jauh dari Moonwater Star, itu adalah pilihan yang paling cocok. Percakapan antara Liu Yan dan pria kurus dan tinggi itu diteruskan ke telinga Yang Kai. Dan pada saat yang sama, dia juga berkomunikasi dengan Long Tianxiang dengan susah payah. Meskipun dia menggunakan kemampuan ilahi untuk membangunkan Long Tianxiang, ingatannya sangat parah sehingga dia tidak dapat mengingat banyak hal. Dia hanya ingat bahwa kamar dagang Heng Luo telah menarik angin.
menarik keinginan banyak pemain kuat di Great Desolate Starfield. Sekte Dunia Bawah menyatukan beberapa kekuatan kuat di Great Desolate Starfield dalam penaklukan untuk menekan kamar dagang Heng Luo. Tidak hanya itu, Galaxy Reach dan Abandoned Lair yang terkenal juga bertarung dengan para kultivator dari Great Desolate Starfield. Galaxy Reach dan Abandoned Lair adalah dua kelompok pencuri bintang terbesar di seluruh wilayah bintang Heng Luo. Pencuri bintang yang berkumpul di dalamnya semuanya jahat dan jahat. Dibandingkan dengan dua kekuatan ini, kelompok pencuri bintang angin liar Heiyun Xiang tidak kalah pentingnya. Sebelum diserang oleh Great Desolate Starfield, kedua kekuatan itu telah berperang melawan kamar dagang Heng Luo, Violet Star, dan Sword Union selama ratusan ribu tahun. Kapal luar angkasa yang dilayari beberapa pasukan besar di Starfield semuanya dilindungi oleh mereka. Dan kamar dagang Heng Luo, Violet Star, dan Sword Union juga telah bergabung untuk mengepung dan menekan mereka. Mereka memiliki kehidupan mereka sendiri di tangan masing-masing. Kedua belah pihak telah lama menjalin perseteruan berdarah. Sekarang para pembudidaya dari Great Desolate Starfield telah menyerbu. Beberapa kekuatan yang dipimpin oleh Sekte Dunia Bawah telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Penjahat Galaxy Reach dan Abandoned Lair secara alami segera berlindung di masa lalu dan mendukung mereka. Yang Kai akhirnya mengerti mengapa Moonwater Star jatuh menjadi sasaran dengan cara ini. Meskipun kamar dagang Heng Luo cukup kuat, itu tidak dapat menjamin bahwa itu aman dan sehat. Beberapa bintang budidaya telah jatuh satu demi satu. Dan secara alami sulit bagi bintang air bulan sebagai bintang utama untuk bertahan hidup sendirian. Kamar dagang Heng Luo seperti ini, saya khawatir kehidupan Violet Star dan Sword Union tidak akan jauh lebih baik. Bukannya para pembudidaya wilayah bintang Heng Luo tidak sebagus wilayah bintang Desolate besar. Mereka berdua adalah wilayah bintang alam yang lebih rendah. Bahkan jika ada celah dalam kekuatan keseluruhan, tidak ada banyak perbedaan. Jika semua orang membuka pertempuran dan bertarung, mereka hanya akan kehilangan kedua belah pihak. Kuncinya adalah bahwa Sekte Dunia Bawah di wilayah bintang Desolate besar adalah satu-satunya pemimpin yang mampu memimpin para pahlawan dan memberi perintah. Sedangkan wilayah bintang Heng Luo tidak memiliki sekte pemimpin seperti itu. Jika itu adalah sekte surga tinggi di masa kejayaannya, itu akan baik-baik saja. Tetapi setelah Great Desolate Starfield menyerbu, 3 Origin King di sekte kembali ke bintang masing-masing dan gagal bertarung bersama. Hati-hati, Long Tianxiang memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Hati-hati dengan apa? Yang Kai mengerutkan kening dan menatapnya. Long Tianxiang menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang dia ingin Yang Kai perhatikan. Dia hanya secara tidak sadar memberitahunya seperti ini. Dia samar-samar merasa bahwa ada seseorang yang perlu waspada. Dan orang ini adalah kunci kekalahan kamar dagang Heng Luo saat itu. Yang Kai bertanya lagi. Long Tianxiang tidak bisa lagi menjawab. Meskipun dia membantunya pulih untuk sementara waktu, dia sendiri telah disempurnakan menjadi mayat. Dan kesadaran spiritual dan tubuhnya telah mengalami kerusakan yang tidak dapat diubah. Dia terjaga saat ini agak mirip dengan kilas balik. Geraman rendah datang dari tenggorokan Long Tianxiang, dan bola mata itu bergetar hebat. Dan pikirannya dipadamkan lagi. Dan itu akan segera berubah menjadi mayat halus yang tidak mengenal rasa sakit tetapi hanya terbunuh. Yang Kai menghela nafas sedikit. Penatua tertinggi kamar dagang Heng Luo sejak saat itu benar-benar jatuh ke bidang seperti itu. Dan itu memalukan. Liu Yan datang ke Yang Kai dan meraih sudut pakaiannya. Pria kurus dan tinggi yang telah dihapuskan untuk kultivasi berbaring miring. Wajahnya sangat pucat. Liu Yan menanyakan beberapa patah kata dan tidak mempermalukannya. Pada saat ini, dia tampaknya telah melihat pemandangan paling menakutkan di dunia. Menatap Long Tianxiang. Matanya dipenuhi dengan kengerian. Dan kemudian berteriak, "Bunuh aku! Bunuh aku!" Yang Kai menatapnya dengan dingin. Tidak bergerak. Pria jangkung kurus memohon dengan getir. "Tolong, bunuh aku. Jika kamu bisa hidup, siapa yang ingin mati?" Tetapi pada saat ini, basis kultivasinya dihapus dan dia tidak dapat melarikan diri. Jika dia tidak dibunuh, dia akan benar-benar mengalami hal yang lebih menyakitkan daripada dibunuh. Obsesi balas dendam dan kebencian yang mengakar. Dan mungkin itu adalah suara pria jangkung kurus. Long Tianxiang tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Dan dia berjalan di depan pria jangkung kurus dengan 5 jari tajam langsung ke dadanya. Dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Darah menetes ke bawah, dan jeritan bergema melalui awan. Wajah Long Tianxiang terlihat mengerikan, dan dia mengeluarkan geraman rendah yang tidak berarti. Pemulihannya sebelumnya benar-benar disembunyikan oleh sifat mayatnya. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya, dan menggigit pria kurus dan tinggi itu. Ada lagi teriakan tragis. Long Tianxiang dengan parah merobek sepotong daging dan darah dari pria kurus dan tinggi itu. Mengunyah dengan mulut besar penuh taring, dan darah mengalir di sudut mulutnya. Yang disebut kanibalisme mungkin hanya berbicara, tetapi pada saat ini benar-benar terjadi di depan.
Bunuh aku. Tolong, engah. Pria kurus jangkung itu memohon. Yang Kai tampak dingin. Hanya menatapnya dengan tenang. Menyaksikan Long Tianxiang merobek daging dan darahnya dalam satu gigitan demi satu. Dan menelannya ke perutnya. Tetapi setelah setengah cangkir teh, yang kurus dan pria jangkung tidak memiliki gerakan apapun. Sudah mati. Yang Kai melangkah maju dan datang ke sisi Long Tianxiang. Dia masih makan daging dan darah. Merasakan nafas kehidupan mendekat. Tiba-tiba menoleh dan melolong. Yang Kai menamparnya dengan telapak tangan. Situasinya keras. Dan tidak ada tulang yang tersisa. Yang Kai melambaikan tangannya lagi. Dan beberapa sosok muncul. Li Jiao dan yang lainnya telah ditempatkan di batas kecil misterius olehnya. Kali ini bahkan Lu Yuqin dibebaskan. Tingkat kultivasi Lu Yuqin tidak tinggi. Tetapi ada Lu Sanniang yang merawatnya. Dan masih tidak ada bahaya di tempat seperti itu. Pada pandangan pertama, Li Jiao dan yang lainnya terkejut. Setelah melihat wajah Yang Kai tenggelam seperti air, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak tahu siapa yang memprovokasi dia. Sepertinya dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Saudara Li, aku butuh bantuanmu untuk satu hal. Ekspresi Li Jiao berubah lurus. Kakak Yang, tanyakan saja apakah kamu punya sesuatu untuk dilakukan. Bantu aku memulihkan bintang kultivasi ini. Yang Kai menunjuk ke tanah di bawah kakinya. Moonwater Star adalah bintang utama kamar dagang Hang Luo, dan juga tempat Sui Yue tumbuh. Bagaimanapun, itu tidak bisa jatuh ke tangan Great Desolate Starfield. Dia bisa mendapatkannya kembali sesuka hatinya dengan kemampuannya. Tetapi dia tidak ingin menunda di sini lebih lama lagi. Biarkan Li Jiao dan yang lainnya membantu mencegah mereka berjamur di batas kecil yang misterius. Tidak masalah, Li Jiao menjawab. Dia sudah tahu seperti apa orang-orang di Starfield. Melakukan hal semacam ini dengan tingkat kultivasi Kaisar Realem urutan ketiga seharusnya mudah. Terlebih lagi, ada Lu Sanniang, Heiyun Xiang, Ruan Biting, dan Embodiment untuk membantu. Bintang budidaya tentu tidak kecil. Tetapi jika mereka bertindak secara terpisah, semuanya akan dilakukan dalam waktu kurang dari setengah bulan. Jika kamu tidak mengerti apa-apa, tanyakan saja pada perwujudan. Dia akan memberitahu kamu siapa musuh dan siapa teman. Bagus. Beberapa orang tersisa untuk membahas pemulihan. Yang Kai dan Liu Yan langsung pergi ke aula pusat kota. Ada beberapa pembudidaya dari Great Desolate Starfield di aula. Tetapi mereka menonton dari kejauhan dalam pertarungan sebelumnya. Sama seperti memotong sayuran dan membunuhnya dengan bersih. Mengapa mereka tidak tahu bahwa bencana akan datang? Mereka sudah melarikan diri lebih awal. Yang Kai melaju lurus tanpa menemui blok setengah poin. Segera dia pergi ke alun-alun dan menemukan formasi hukum luar angkasa yang telah dia dirikan di sini. Formasi ini belum dihancurkan. Tetapi saluran koneksi dengan banyak tempat telah terputus. Dan tidak mungkin untuk berkomunikasi. Dan untuk kebutuhan Yang Kai saat ini, formasi yang didirikan di masa lalu tidak cukup. Butuh waktu setengah hari untuk mengeruk formasi bersama Liu Yan. Menghubungkannya ke Monster Emperor Star dan Shadowed Star. Dan kemudian dia berangkat dari Moonwater Star dan berlari ke arah tertentu. Seolah merasakan kecemasan Yang Kai, Liu Yan mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Nyonya Yue akan baik-baik saja. Yang Kai tersenyum enggan. Jika Sui Yue benar-benar melarikan diri ke tempat itu, maka tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Tuan tahu kemana Nyonya Sui Yue pergi? Yang Kai mengangguk dan berkata, tidak jauh dari 100% yakin. Di arah ini, ada bintang kultivasi lain tempat Master Bintang duduk, dan tidak ada kemungkinan lain kecuali benua Tongsuan. Master Bintang dari benua Tongsuan adalah Xian Ningsang, dan Sui Yue juga mengetahui hal ini. Moonwater Star rusak, dan hanya ada 3 tempat yang bisa dia kunjungi. Shadowed Star, Monster Emperor Star, dan benua Tongsuan. Di antara mereka, Shadowed Star terlalu jauh. Jangan pikirkan itu. Siapa yang tahu bahaya apa yang akan dihadapi ketika menavigasi di langit berbintang. Meskipun monster Kaisar Bintang relatif dekat, itu adalah bintang rakasa ras setelah semua, dan tidak ada Star Master yang duduk di dalamnya. Faktor keamanannya tidak terlalu tinggi. Dengan kepintaran Sui Yue, hanya ada satu pilihan yang bisa dibuat. Pergi ke benua Tongsuan untuk menemukan Xian Ningsang. Salah satunya adalah berlindung di bawahnya. Dan yang lainnya adalah untuk meningkatkan kekuatan benua Tongsuan. Liu Yan berpikir sejenak, dan sepertinya memahaminya, dan berkata, jika ini masalahnya, mengapa tuannya begitu cemas? Yang Kai berkata, benua Tongsuan tidak lebih baik dari bintang kultivasi lainnya. Ada tanda-tanda kelelahan aura saat itu. Jika bukan karena adik perempuan itu mengambil risiko untuk memperbaiki sumber bintang dan menghidupkannya kembali. Aku takut benua Tongsuan sekarang sudah mati. Bukan Sui Yue yang aku khawatirkan, tapi kakak senior kecil.
Jika para pembudidaya dari Great Desolate Starfield melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan benua Tongsuan, bahkan jika Xian Ningchang bertanggung jawab, akan sulit untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun, benua Tongsuan belum sepenuhnya mendapatkan kembali vitalitasnya. Jika energi spiritual mengering lagi, Xian Ningchang, sebagai Master Bintang, pasti akan terpengaruh. Dan jika rusak pada waktunya, tidak mungkin untuk kembali ke langit. Master Bintang dan bintang kultivasi keduanya dalam kemakmuran dan kehancuran bersama, bukan hanya untuk bersenang-senang. Dan menghitung waktu, sudah hampir beberapa tahun sejak Sui Yue melarikan diri ke benua Tongsuan. Dalam beberapa tahun terakhir, bisakah orang-orang di Great Desolate Starfield menganggur? Pasti melakukan kejahatan di benua Tongsuan. Xian Ningchang berjuang untuk mendukungnya dengan kekuatannya sendiri. Berapa lama dia bisa bertahan? Ini adalah akar penyebab kecemasan Yang Kai. Liu Yan mengerti. Tidak ada lagi kata-kata. Dua kelompok api tiba-tiba menyala di mata yang tenang. Niat membunuh meningkat. Dia terlahir kembali karena Yang Kai, dan dia dibantu oleh Yang Kai. Dia telah tumbuh selangkah demi selangkah. Jika bukan karena Yang Kai, dia masih hanya roh artefak sekarang, tenggelam dan mengambang di paru-paru api bumi. Mungkin suatu hari dia bisa dilahirkan kembali, tapi itu pasti ribuan tahun kemudian. Baginya, Yang Kai adalah dunianya. Seseorang yang berani membuat Yang Kai cemas. Tunggu untuk merasakan kemarahan Phoenix. Benua Tongsuan, perhentian kedua dari jalan bela diri Yang Kai, juga merupakan batu loncatan penting baginya untuk mencapai dunia yang lebih tinggi. Jika bukan karena banyak kesempatan dan pengalamannya di benua Tongsuan, dia tidak akan pernah mencapai apa yang dia miliki hari ini. Saat pikirannya melayang bolak-balik, Yang Kai menatap bintang yang jauh dari kehampaan. Wajahnya setenang air yang tenang. Kekhawatirannya sebelumnya telah menjadi kenyataan. Melihat benua Tongsuan dari Starry Sky, situasinya bahkan lebih buruk daripada Green Hill Star. Sang bintang tampak menderita penyakit serius, menunjukkan keadaan sakit-sakitan dan putus asa. Seolah-olah seorang lelaki tua di usia senjanya sedang berjalan menuju kuburnya. Bintik-bintik hitam muncul satu demi satu. Seolah-olah seseorang telah menyebarkan beberapa tetes tinta ke benua Tongsuan. Meskipun jaraknya ribuan kilometer, mereka masih terlihat jelas. Permukaan bintang dipenuhi dengan aura hitam samar. Melihat titik tinta ini, Yang Kai samar-samar merasa bahwa mereka telah membentuk formasi besar yang terhubung satu sama lain. Membentuk jaring tak terlihat yang melilit benua Tongsuan. Formasi besar ini belum sepenuhnya terbentuk, tetapi sudah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Bahkan Yang Kai, yang berada di langit berbintang, bisa merasakan aura yang menindas. Apalagi penduduk benua Tongsuan. Mereka semua akan terpengaruh oleh formasi hebat ini. Formasi besar ini jelas tidak manusiawi. Jadi jika diaktifkan sepenuhnya, benua Tongsuan pasti akan menderita. Untungnya, itu belum terlambat. Meskipun dia tidak tahu kapan formasi roh ini akan diaktifkan sepenuhnya, itu jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam beberapa hari. Dengan kemampuannya saat ini, beberapa hari sudah lebih dari cukup baginya untuk berlari bola-balik melintasi benua Tongsuan dan membunuh semua penjajah. Berbicara secara logis, karena benua Tongsuan memiliki Master Bintang, para pembudidaya dari wilayah bintang desolate besar seharusnya tidak dapat menyusup dengan mudah. Kekuatan Star Master sangat luar biasa. Seorang Master Bintang yang berdiri di atas bintang kultivasinya sendiri, didukung oleh sumber bintang, pada dasarnya tidak terkalahkan. Namun, situasi benua Tongsuan berbeda. Seperti yang dia katakan kepada Liu Yan sebelumnya, benua Tongsuan telah mengalami penipisan spirit Qi beberapa lusin tahun yang lalu. Bahkan jika Xian Ningchang kemudian memperbaiki sumber bintang untuk memulihkannya, berapa banyak yang bisa dipulihkan hanya dalam beberapa dekade? Dibandingkan dengan bintang budidaya lainnya, energi dan hukum dunia benua Tongsuan jauh lebih lemah. Jika bukan karena ini, benua Tongsuan tidak akan didominasi oleh para pembudidaya Saint Realm. Karena hukum dan roh Qi inilah benua Tongsuan tidak dapat menghasilkan pembudidaya yang lebih kuat. Di sisi lain, bintang-bintang lain di Starfield yang sama dapat menghasilkan Saint Kings, Origin Returning State, atau bahkan pembudidaya Origin King Realm. Beberapa lusin tahun paling banyak akan memungkinkan benua Tongsuan untuk memulihkan sebagian vitalitasnya. Tetapi peluang untuk bertahan hidup ini kemungkinan akan habis dengan kedatangan para pembudidaya Great Desolate Starfield. Jika Xian Ningchang ingin melawan invasi mereka, dia perlu meminjam kekuatan seluruh wilayah bintang. Begitu dia menggunakannya terlalu sering, itu pasti akan membawa beban yang tak tertahankan ke benua Tongsuan. Oleh karena itu, meskipun dia adalah seorang Star Master, dia tidak dapat menahan para pembudidaya dari Great Desolate Starfield di luar. Membiarkan mereka memasuki benua Tongsuan mungkin merupakan tindakan yang tidak berdaya. Dalam sekejap mata,
Yang Kai telah mempertimbangkan sebagian besar situasi Xian Yingchang saat ini. Menekan kerinduan di hatinya, Yang Kai tidak tahu di mana menemukan Xian Yingchang dan Sui Yue. Benua Tongsuan tidak besar atau kecil. Jika mereka bersembunyi di suatu tempat, Yang Kai tidak akan dapat menemukan mereka dalam waktu singkat. Akan lebih baik untuk memanfaatkan waktu ini untuk membunuh beberapa pembudidaya dari Great Desolate Starfield dan memberitahu mereka konsekuensi dari menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Setelah mengamati sejenak, Yang Kai melompat menuju benua Tongsuan. Dia menatap titik hitam terbesar pada bintang di depannya dan membiarkan gravitasi bumi menariknya ke bawah. Liu Yan mengikuti di belakang. Gerakannya tidak cepat atau lambat. Sesaat kemudian, mereka berdua bergegas ke atmosfer, dan aura di dekatnya menyebabkan Yang Kai mengerutkan kening. Dia merasa tidak nyaman. Tetapi dengan fisiknya yang kuat, dia bisa mengabaikan pengaruh semacam ini. Tetapi jika seorang kultivator biasa terbungkus aura semacam ini, tidak akan lama sebelum pikiran mereka akan terpengaruh dan mereka akan menjadi mayat berjalan. Titik. Ketika dia mengamati dari langit berbintang barusan, dia merasa bahwa situasi benua Tongsuan tidak optimis. Tetapi sekarang dia telah bergegas ke area yang dicakup oleh titik tinta. Ini, dia menemukan bahwa situasinya lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Titik. Dia tidak tahu apa titik hitam ini. Tapi itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah memasuki api penyucian. Pakaian Yang Kai berkibar tertiup angin dan rambut hitamnya berkibar di belakang kepalanya. Pada saat ini, dia seperti meteor yang jatuh, menembus langit menuju tanah. Kecepatan terbangnya menyebabkan tubuhnya bergesekan dengan udara, memicu semburan api, melihat ke atas dari tanah, seolah-olah sebuah bintang jatuh dari langit. Menyipitkan matanya sedikit, Yang Kai mengangkat tangannya dan merentangkannya, menekuk lengannya sebelum perlahan-lahan mendorongnya ke bawah. Jejak telapak tangan raksasa tiba-tiba terbentuk di depannya dan menutupi tanah bersamanya. Saat mereka semakin dekat, telapak tangan tumbuh lebih besar, tampaknya mampu menutupi langit. Di titik tinta di bawah, di dalam gedung terbesar, seorang lelaki tua dengan aura mematikan sedang bermeditasi dan berkultivasi. Dilihat dari pakaiannya, dia adalah anggota Sekte Dunia Bawah, dan kultivasinya sangat tinggi. Setidaknya dunia Origin King urutan ketiga. Bahkan jika dia ditempatkan di Sekte Dunia Bawah, dia setidaknya akan menjadi penatua. Sekte Dunia Bawah tidak memiliki begitu banyak alam Origin King Orde ketiga. Dan jumlah master yang mereka miliki hampir sama dengan Sekte Surga Tinggi pada puncaknya. Hanya 3 atau 4. Namun, invasi ke wilayah Bintang Heng Luo telah membawa manfaat besar bagi seluruh Sekte Dunia Bawah. Apakah itu memperbaiki spanduk Laut Darah, spanduk Jiwa Segudang, atau memurnikan mayat? Mereka semua membutuhkan orang yang hidup sebagai bahan. Dan semakin kuat yang hidup, semakin besar manfaat yang akan mereka terima. Sekte Dunia Bawah telah menyatukan Great Desolate Starfield, dan di bawah komandonya, tidak ada yang berani menentangnya. Tidak ada kekuatan yang menjadi lawannya. Namun, ketika mereka berkultivasi, tidak mungkin mereka bertindak sembarangan. Paling-paling, mereka akan menemukan beberapa alasan untuk menghancurkan beberapa kekuatan sekte dan membawa kembali pembudidaya mereka sebagai bahan kultivasi. Tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk bertindak sembarangan. Semuanya memiliki batas. Dan justru karena Sekte Dunia Bawah mampu mengendalikan kecepatan inilah mereka dapat menyatukan Great Desolate Starfield tanpa menimbulkan kemarahan publik. Tetapi setelah datang ke wilayah Bintang Heng Luo, semuanya berbeda. Sifat mereka yang tertindas dan brutal telah dilepaskan. Dan bagi mereka, semua pembudidaya dari wilayah Bintang Heng Luo dapat dibantai. Dengan pembudidaya wilayah Bintang Heng Luo yang tak terhitung jumlahnya sebagai bahan kultivasi, bagaimana mungkin kultivasi orang-orang dari Sekte Dunia Bawah tidak meningkat? Itu hanya belasan tahun sejak invasi. Dan selama itu adalah seseorang dari Sekte Dunia Bawah. Mereka setidaknya telah menembus dunia kecil. Para sesepuh, pelindung, dan diaken bahkan lebih luar biasa. Para pembudidaya Origin Returning Stage telah menembus ke Origin King Realm. Origin King Realm urutan pertama telah menembus ke urutan kedua. Dan urutan kedua Origin King Realm telah menembus ke urutan ketiga. Tidak apa-apa jika itu hanya peningkatan pribadi. Tetapi kuncinya adalah peningkatan keseluruhan dari semua murid Sekte Dunia Bawah. Ini adalah situasi yang sangat menakutkan. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Sekte Dunia Bawah telah lama melampaui Sekte Surga Tinggi di beberapa jalan. Dengan lebih dari selusin alam Origin King urutan ketiga dan lebih dari setengahnya memiliki kesempatan untuk menerobos setelah menyerang wilayah Bintang Heng Luo. Adapun Orde 2 dan Orde 1 Origin King Realm, ada lebih banyak lagi. Itu karena mereka telah merasakan semua jenis manfaat sehingga Sekte Dunia Bawah sangat antusias untuk menyerang wilayah Bintang Heng Luo. Kemanapun mereka pergi, tidak ada seorang pun di wilayah Bintang Heng Luo yang bisa menghentikan mereka.
Bahkan kamar dagang Heng Luo telah jatuh. Belum lagi kekuatan lain. Hanya bintang budidaya dengan master bintang yang bertanggung jawab atas mereka membuat segalanya sedikit sulit bagi mereka. Benua Tongsuan, di sisi lain, adalah planet yang sangat merepotkan. Tapi itu hanya sedikit merepotkan. Energi dunia bintang ini tipis dan tingkat hukumnya rendah. Jadi kemungkinan tidak ada hal baik yang akan lahir darinya. Jika ini adalah waktu lain, Sekte Dunia Bawah tidak akan mau mengeluarkan begitu banyak upaya untuk berurusan dengan benua Tongsuan. Namun, ada banyak pembudidaya kuat yang berkumpul di sini. Inilah yang diinginkan Sekte Dunia Bawah. Jika pembudidaya ini dapat digunakan sebagai bahan kultivasi, sekte setidaknya bisa menghasilkan alam origin king urutan ketiga lainnya. Apakah itu membunuh ayam untuk memperingatkan monyet atau untuk berkultivasi? Benua Tongsuan harus dihancurkan. Dan siapapun yang berani melawan harus dibunuh. Hanya dengan begitu Sekte Dunia Bawah dapat mengumumkan siapa penguasa sejati wilayah bintang ini. Karena itu, seluruh benua Tongsuan memiliki 5 alam origin king urutan ketiga dari Sekte Dunia Bawah. Salah satunya adalah wakil master sekte dari Sekte Dunia Bawah yang telah mengejar Sui Yue sampai ke sini. Orang tua yang bermeditasi di aula adalah wakil master sekte dari Sekte Dunia Bawah, Xin Xuanming. Benua Tongsuan memiliki master bintang, dan dia menyadari fakta ini. Dia bahkan tahu bahwa master bintang ini adalah seorang wanita dengan kultivasi origin king realm urutan ketiga. Tapi dia tidak takut sama sekali. Jika itu adalah bintang tingkat yang lebih tinggi, itu akan baik-baik saja. Tetapi dia harus mengeluarkan upaya untuk menghadapinya. Namun, bintang ini jelas memiliki tingkat yang sangat rendah. Selama dia bisa menghancurkan energi dunia bintang ini, itu akan setara dengan menghancurkan sumber benua Tongsuan. Pada saat itu, dia tidak perlu bertindak melawannya, dan Star Master tidak akan memiliki akhir yang baik. Tanpa perlindungan Star Master, tikus-tikus tersembunyi itu akan berada di bawah kekuasaannya. Formasi penguncian roh 8 trigram didirikan tepat untuk tujuan ini. Setelah terbentuk, seluruh benua Tongsuan akan disegel oleh formasi dan bintang kultivasi ini tidak lagi dapat mengisi Steris Key Essence. Bagaikan air tanpa sumber, pohon tanpa akar. Tidak hanya itu, formasi penguncian roh 8 trigram juga akan memanggil mata dunia bawah. Pada saat itu, kekuatan dunia bawah akan menyebar ke seluruh negeri dan tempat ini akan menjadi surga sekte dunia bawah. Neraka para pembudidaya lainnya. Berpikir kembali ke beberapa tahun yang lalu, ketika dia memimpin sekelompok orang di sini, dia telah dicegat oleh Star Master di luar Starfield. Yang menggelikan adalah bahwa selusin meriam kristal Starship dari Sekte Dunia Bawah hanya ditembakkan belasan kali sebelum mereka menerobos blokade Star Master dan masuk. Selama beberapa tahun terakhir, para pembudidaya dari Sekte Dunia Bawah dan Sekte Wilayah Bintang Desolate besar lainnya telah menyebarkan jejak mereka ke seluruh benua Tongsuan. Jadi Master Bintang tidak punya cara untuk melawan mereka. Dia hanya bisa melindungi sekelompok kecil orang dan menyembunyikan dirinya. Karena dia menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena lemah. Tidak akan lama sebelum formasi penguncian roh 8 trigram sepenuhnya terbentuk. Pada saat itu, bahkan Master Bintang tidak akan bisa menolak. Tiba-tiba, krisis besar turun dari langit, disertai dengan tekanan mengerikan yang tak terlukiskan. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan dadanya. Ekspresi Xin Xuanming berubah saat dia meludahkan seteguk darah. Tempat dia berada adalah mata formasi penguncian roh 8 trigram, di mana para murid dari Sekte Dunia Bawah dan sekte-sekte lain dari wilayah bintang terpencil besar berkumpul. Keamanannya sangat ketat, jadi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menyelinap ke sini. Bahkan, ini juga terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Selain saat formasi penguncian roh 8 trigram pertama kali dibangun, tikus-tikus itu datang untuk mengganggunya sebentar sebelum menghilang. Dia sangat nyaman saat dia berkultivasi dalam pengasingan di sini, menunggu hari formasi besar dibentuk untuk keluar dan membantai lautan darah. Saat dia berada di pengasingan, pikirannya sangat terfokus dan dia tidak tahan sedikit pun gangguan. Tekanan besar yang turun dari langit dengan paksa menariknya keluar dari keadaan misteriusnya. Jika hanya ini yang ada, dia tidak akan menderita luka apapun. Tetapi tekanannya sangat mengerikan sehingga bahkan dia tidak bisa mengabaikannya dan terluka. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia dengan liar mengedarkan Senki-nya, berdiri, dan menahan tekanan besar, melangkah keluar dari aula. Sejauh mata memandang, daerah sekitarnya dipenuhi dengan jeritan menyedihkan saat murid-murid Great Desolate Starfield yang tak terhitung jumlahnya ditekan ke tanah. Di tanah, kelompok darah merah cerah jelas dimuntahkan oleh murid-murid ini, dan beberapa murid yang lebih lemah bahkan meledak menjadi kabut berdarah. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 pembudidaya telah meninggal. Melihat ke atas, matanya menyipit.
Di langit, seberkas cahaya jatuh dari langit dan cetakan telapak tangan besar turun, menutupi seluruh formasi penguncian roh 8 trigram. Kemampuan ilahi macam apa ini? Siapa yang menyerangnya? Bahkan Xin Xuanming, yang terbiasa melihat semua jenis badai, merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang kultivator Origin King Realm biasa. Di seluruh benua Tongsuan, hanya ada satu orang yang bisa mencapai prestasi seperti itu, Master Bintang yang telah bersembunyi selama beberapa tahun. Namun, Star Master adalah seorang wanita, dan pada saat ini, itu jelas merupakan sidik jari pria. Bagaimana dia harus menjelaskan ini? Dalam sekejap mata, Xin Xuanming tahu bahwa jika dia tidak melawan, formasi penguncian roh 8 trigram akan berada dalam bahaya besar hari ini. Belum lagi berapa banyak orang yang akan mati di sini. Jika formasi penguncian roh 8 trigram dihancurkan, semua kerja keras dan ketekunannya selama beberapa tahun terakhir akan sia-sia. Sebagai wakil master sekte-sekte dunia bawah, bagaimana dia bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa? Dengan raungan, tubuhnya yang tampaknya kurus tiba-tiba membengkak seolah-olah ditiup angin. Pakaiannya berkibar saat Araidis tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia membentuk serangkaian segel tangan sebelum menuangkan Seinki-nya ke dalamnya. 8 trigram roh mengunci pembentukan adalah roh besar formasi yang terdiri dari 8 roh yang berbeda formasi. Masing-masing formasi roh ini dapat dioperasikan secara independen, dan tempat Xin Xuanming ditempatkan adalah mata formasi roh, yang bahkan lebih kuat daripada 7 formasi roh lainnya. Dengan tangannya di atas piring, dia bisa mengendalikan mata formasi ini. Segera setelah dia mengaktifkan mata formasi penguncian roh 8 trigram, Yang Kai, yang jatuh dari langit, mengeluarkan teriakan terkejut ketika dia melihat titik hitam besar di bawah tiba-tiba berputar dan menggeliat. Segera setelah itu, ki hitam tebal mengembun dan berubah menjadi bentuk tangan hantu, menunjuk ke arah langit. Dari ketinggian di langit, Yang Kai dapat melihat bahwa tangan hantu itu tidak terlalu besar, tetapi pada kenyataannya, itu sangat besar. Ketika roh tangan tersebar, itu bisa mencakup radius 100 km dan jelas tidak mudah untuk menangani. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk Origin King Realm urutan ketiga biasa. Formasi roh ini didirikan oleh Origin King Realm, jadi bahkan jika itu kuat, itu tidak dapat melampaui batasnya. Yang Kai, di sisi lain, telah melampaui batasnya dan melanggar aturan. Sulit, Yang Kai bergumam sambil sedikit meningkatkan kekuatannya. Jejak telapak tangan, yang telah menutupi langit dan menutupi bumi, tiba-tiba melebar setengah dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Ekspresi Xin Xuanming dingin dan suram, mengontrol mata formasi penguncian roh 8 trigram. Dia tahu dia tidak bisa membiarkan serangan diam-diam musuhnya berhasil. Tepat ketika dia hendak mengendalikan tangan hantunya untuk melawan, dia tiba-tiba melihat cetakan telapak tangan mengembang dan langsung terkejut. Musuh masih memiliki kekuatan yang tersisa? Bagaimana ini mungkin? Dia hampir mengira ada yang salah dengan matanya. Tetapi tekanan yang datang dari tubuhnya jelas nyata. Di bawah tatapannya yang tercengang, tangan hantu hitam pekat itu bertabrakan dengan telapak tangan raksasa, menyebabkan telapak tangan itu berhenti sejenak sebelum jatuh. Meskipun warna telapak tangan jelas jauh lebih redup, situasi tangan hantu itu bahkan lebih buruk. Itu seperti sepotong kayu, retak inci demi inci. Xin Xuanming menggunakan semua kekuatannya tetapi tidak dapat menghentikan telapak tangannya. Dunia tiba-tiba redup dan bahkan cahayanya terhalang. Pukulan telapak tangan mengenai titik hitam, dan tekanan keras meledak, menyebabkan tanah runtuh dan lubang besar muncul. Saat titik tinta menyebar, jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian di langit, mereka akan melihat tanda 5 jari yang jelas muncul di tanah, benar-benar menutupi area tempat titik tinta itu berada. Bang-bang. Serangkaian bunyi tumpul terdengar saat satu demi satu pembudidaya meledak menjadi debu. Tak satu pun dari para pembudidaya di bawah Origin King Realm yang selamat. Entah tidak mampu menahan tekanan telapak tangan atau dihancurkan menjadi pasta daging. Satu demi satu bangunan menjadi debu. Hanya beberapa Origin King Realm yang cukup beruntung untuk lolos dari bencana ini. Tetapi semuanya terluka parah. Banyak dari mereka bahkan tidak bisa bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Hanya merasakan rasa krisis dan rasa sakit di sekujur tubuh mereka. Pada saat ini, mereka semua menatap sekeliling dengan mulut terbuka lebar. 8 trigram roh mengunci pembentukan telah rusak. Pencapaian Great Desolate Starfield, yang telah beroperasi di sini selama beberapa tahun, telah sepenuhnya musnah, dan banyak murid telah meninggal. Kerugian semacam ini tidak bisa digambarkan sebagai berat. Xin Xuanming batuk seteguk besar darah saat kakinya terkoyak dari lututnya, memperlihatkan tulang putih dan darahnya. Pada saat ini, dia duduk di tanah dan melihat sekeliling dengan ngeri.
Meskipun kultivasinya adalah yang tertinggi di sini dan kekuatannya adalah yang terkuat, dia masih yang bertanggung jawab atas inti formasi. Awalnya, dia pikir dia bisa bersaing dengan Yang Kai menggunakan formasi penguncian roh 8 trigram. Tetapi dia tidak pernah berharap untuk meremehkan metode lawannya. Setelah inti Formaiton rusak, tekanan yang harus dia tanggung jauh lebih besar daripada yang lain. Dan nasibnya juga yang paling menyedihkan. Bahkan tangannya sempat meledak, menyebabkan wajahnya tertutup debu. Meskipun Origin King Realm lainnya telah menderita luka berat, tidak satu pun dari mereka yang jatuh ke kondisinya saat ini. Siapa? Siapa itu? Bagaimana mungkin ada seseorang di dunia ini yang bisa menggunakan metode mengejutkan seperti itu untuk membuka mata formasi penguncian roh 8 trigram dengan satu telapak tangan? Ini benar-benar tak terbayangkan. Mendongak, dia melihat seorang pemuda tampan melayang turun dari langit dan menatapnya. Apakah itu orang ini? Xin Xuanming melepaskan kesadaran ilahinya dan menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan kedalaman kultivasinya. Segera setelah itu, seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun terbang ke bawah, halus dan lembut, memberikan perasaan yang tak terduga. Tuan, siapa kamu? Xin Xuanming bertanya dengan getir saat dia menahan rasa sakit yang menusuk dari lukanya. Ditatap oleh pria ini, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa dia akan dikutuk hari ini. Tetapi bahkan jika dia harus mati, dia setidaknya tahu siapa yang menyerang mereka. Mungkin dia bahkan bisa menyebarkan berita ini sebelum dia meninggal. Sepertinya aku tidak membunuh orang yang salah. Yang Kai mengabaikannya dan menoleh untuk melihat sekeliling. Semuanya adalah pembudidaya dari Great Desolate Starfield. Berjalan ke Xin Xuanming, ia menginjak dadanya, ditempatkannya tangan di pahanya, dan membungkuk, menatapnya saat ia bertanya, "Hal lama, saya ingin bertanya tentang keberadaan seseorang. Di mana Master Bintang ini sekarang?" Petik 2. Bah, Xin Xuanming meludahkan seteguk darah ke arah Yang Kai. Pendatang baru itu kejam dan tanpa ampun, jelas menargetkan mereka. Xin Xuanming tahu bahwa tidak mungkin dia bisa bertahan hari ini. Jadi memohon belas kasihan mungkin tidak berguna. Jadi dia tidak membuang waktu dan malah bertindak tanpa beban. Yang Kai melambaikan tangannya dan darah itu terbang kembali ke mulut Xin Xuanming. Tapi itu menjadi sangat keras, menghancurkan seteguk gigi saat dia mencibir. "Kamu berani meludahiku? Anjing tua, apakah kamu lelah hidup?" Xin Xuanming mencibir. "Jika kamu ingin membunuh, maka bunuhlah. Jika kamu ingin membunuh, maka potonglah. Jangan buang nafasmu." Yang Kai mencibir. "Membunuhmu? Kamu pikir kamu siapa? Tuan muda ini tidak akan membunuhmu. Jika kamu tidak membunuh tuan tua ini, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat ketika saatnya tiba." Xin Xuanming berteriak. "Kalau begitu aku akan menunggumu." Yang Kai menyeringai padanya dan melepaskan kakinya dari dadanya sebelum berbalik untuk melihat Origin King Realm lainnya. Di belakangnya, mata Xin Xuanming bersinar dengan bangga. Provokasi semacam ini memang efektif. Meskipun agak kasar, itu sering efektif. Terutama ketika berhadapan dengan para pemuda berdarah panas ini. Yang Kai tiba-tiba menoleh dan menggoda. "Kamu tidak cukup naif untuk berpikir aku akan menyelamatkan hidupmu, kan?" Jantung Xin Xuanming berdetak kencang saat Sein Qi-nya meletus. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, ledakan Qi menghantam dahinya, menyebabkan matanya melebar karena terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang pencuri tua, Yang Kai dengan dingin mendengus sebelum beralih ke Origin King Realms yang terluka dan berteriak, "Baiklah, siapa yang akan menjawab pertanyaanku sekarang?" Meskipun suaranya tidak keras ketika dia mengajukan pertanyaan barusan, para penyintas ini semuanya adalah Origin King Realms. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya? Mendengar ini, salah satu dari mereka bertanya dengan hati-hati, "Jika saya menjawab kamu, apakah akan ada jalan keluar?" Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan kedua tangannya terbang keluar. Rasa sakit menjalar ke sekujur tubuhnya dan dia mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Saat dia terhuyung mundur, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Merasakan angin dingin di kakinya, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa kakinya telah patah. Keempat anggota tubuhnya terputus, raungan menyedihkan bergema di langit. Dantiannya sekali lagi merasakan sakit yang tajam saat dia melepaskan semua kekuatannya. Kultivasinya telah lumpuh. Semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Yang Kai dengan dingin menjawab, "Aku hanya bertanya dengan santai. Apakah kamu menjawab atau tidak terserah kamu." Petik 2. "Bertarunglah dengannya," seseorang berteriak. Tindakan Yang Kai begitu kejam dan tirani sehingga bahkan jika mereka menjawabnya, mereka tidak akan bisa bertahan. Semua orang telah berkultivasi ke Origin King Realm, jadi tidak ada yang bodoh. Bahkan jika Yang Kai setuju untuk membiarkan mereka hidup, tidak ada yang akan percaya padanya. Jika mereka ingin bertahan hidup,
mereka hanya bisa bertarung bersama. Ayo keluar semua, seseorang segera setuju dan menerkam ke arah Yang Kai. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 sosok mengelilinginya, masing-masing memancarkan aura pembunuh. Saat kemudian, tanah dipenuhi dengan mayat, dan selain Yang Kai dan Liu Yan, tidak ada orang lain yang hidup. Pada akhirnya, tidak semua orang adalah orang yang sulit untuk dipecahkan. Meskipun Origin King Realm yang masih hidup telah bergabung pada saat terakhir, mereka masih seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Setelah menyaksikan pembunuhan kejam Yang Kai, salah satu dari mereka tidak tahan dengan tekanan dan memberitahu Yang Kai jawaban yang dia inginkan. Meskipun dia tidak berhasil lolos dari kematian, dia masih bisa bahagia. Tanah Suci 9 Surga, Yang Kai menoleh ke arah tertentu. Nama ini cukup familiar. Omong-omong, di benua Tongsuan, dia adalah Tuan Suci Tanah Suci 9 Surga. Kemudian, sekelompok bawahan 9 surga Tanah Suci dibawa ke Shadowed Star olehnya. Tetapi kali ini, dia tidak melihat jejak mereka di Shadowed Star. Sekarang dia memikirkannya. Mereka mungkin telah kembali bersama dengan Xia Ningchang. Bagaimanapun, ini adalah tanah air mereka. Dan dengan musuh asing yang menyerang, mereka secara alami tidak bisa mengabaikannya. Xia Ningchang memilih Tanah Suci 9 Surga sebagai yayasannya juga semacam nostalgia baginya. Ayo pergi, Yang Kai melambai ke Liu Yan. Dan Liu Yan bergegas ke sisinya. Terbang berdampingan dengan Yang Kai menuju Tanah Suci 9 Surga. Setelah Xin Xuanming terbunuh dan formasi penguncian roh 8 trigram rusak, di lokasi, titik tinta, lain di benua Tongsuan, tubuh lelaki tua Origin King Realm Orde ketiga tiba-tiba bergetar dan matanya terbuka dari meditasi, memperlihatkan ekspresi kengerian. Pada saat itu, dia samar-samar merasakan sesuatu, seolah-olah krisis besar telah menimpanya. Sambil mengerutkan kening, dia mengeluarkan Arai Disc dan menggunakan Sein Qi-nya untuk melihatnya sejenak sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Disc Arai ini digunakan untuk mengontrol formasi penguncian roh 8 trigram. Tetapi karena keunikan dari formasi penguncian roh 8 trigram, Disc Arai ini dapat berkomunikasi dengan 7 formasi lainnya dan saling merasakan. Pada saat ini, lelaki tua itu dapat merasakan melalui formasi penguncian roh 8 trigram dan menemukan bahwa 6 lokasi yang tersisa aman dan sehat. Dengan hanya mata formasi penguncian roh 8 trigram yang tersisa tidak responsif. Seolah-olah dia telah kehilangan kontak dengannya. Dalam sekejap, sebuah pemikiran yang tak terbayangkan muncul di benaknya. Tidak berani menunda, dia berdiri dan dengan cepat tiba di ruang rahasia. Ruang rahasia ini dipenuhi dengan rune. Jelas merupakan formasi roh yang telah diatur dengan cermat. Mengaktifkan formasi roh, seluruh ruang rahasia mulai berkedip. Sesaat kemudian, sosok buram tiba-tiba muncul di depannya. Sosok ini hanya memiliki garis besar manusia, dan wajahnya tidak bisa dilihat. Seolah-olah itu terbuat dari air dan terus berubah. Saat sosok ini muncul, dia berkata, "Penatua ketiga, kebetulan saya memiliki sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan kamu." Baru saja, Wakil Sekte Master Xin mengirim pesan kepada saya. Saya mencoba menghubungi Wakil Sekte Master Xin untuk menanyakan situasinya. Tetapi saya tidak menerima tanggapan apapun. Sekarang, bahkan hubungan antara formasi roh telah menghilang. Apakah Penatua ketiga tahu apa yang terjadi pada Wakil Sekte Master Xin? Ketika Penatua ketiga mendengar ini, rasa tidak nyaman di hatinya semakin kuat. Jika dia kehilangan kontak dengan mata formasi, ada kemungkinan bahwa beberapa kecelakaan kecil telah terjadi, dan hanya perlu beberapa saat baginya untuk pulih. Tapi sekarang, bahkan orang ini sama dengannya. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah yang paling dekat dengan mata formasi dan telah memperhatikan beberapa gerakan. Ini jelas merupakan masalah besar. Penatua ketiga berkata, "Tuan tua ini memanggil kalian semua karena formasi Arai. Saya tidak tahu secara spesifik, tetapi Wakil Sekte Master Xin tidak menanggapi. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana yang lain lakukan." Petik 2. Saat mereka berdua berbicara, beberapa sosok ilusi muncul di ruang rahasia satu demi satu. Meskipun mereka cukup jauh satu sama lain, di bawah bimbingan formasi roh ruang rahasia ini, semua orang masih dapat berkumpul bersama, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi satu sama lain. Selain Penatua ketiga ini, ada total 7 sosok di dalam ruang rahasia. Ini adalah master dari Great Desolate Starfield yang menjaga formasi penguncian roh 8 trigram. Setelah pertukaran singkat, semua orang menemukan kebenaran yang mengejutkan. Mereka benar-benar kehilangan kontak dengan formasi roh, dan bahkan Wakil Sekte Master Xin telah menghilang. Setelah hening sejenak, seseorang berkata dengan ngeri, "Mungkinkah?" "Mustahil," orang lain segera membantah. Wakil Master Sekte Xin adalah Origin King Realm urutan ketiga.
Bahkan jika kita melawannya 1 lawan 1, kita tidak akan menjadi lawannya. Dia juga mengendalikan mata formasi penguncian roh 8 trigram. Jadi siapa yang mungkin menjadi lawannya? Tidak mungkin wakil sekte Master Sin dilukai. Petik 2. Third, kamu yang paling dekat dengan mata formasi. Katakan padaku apa yang kamu lihat barusan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah sosok yang pertama kali tiba. Third berkata dengan suara rendah. Seberkas cahaya jatuh dari langit, menyebabkan bumi bergetar. Setelah itu, tidak ada kabar dari mata formasi. Ruang rahasia menjadi lebih sunyi. Third berkata, meskipun saya tidak percaya, dengan situasi saat ini, saya khawatir wakil sekte Master Sin benar-benar memiliki kesempatan. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika memang benar demikian, maka sekte dunia bawah benar-benar memprovokasi musuh yang kuat kali ini. Tapi, siapa yang bisa memiliki cara yang menakjubkan seperti itu? Penatua ketiga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi penatua ketiga menjadi serius. Dan setelah hening sejenak, dia menghela nafas panjang. Seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sulit. Hancurkan segala cara untuk mundur. Semua orang terkejut dan seseorang segera berkata, Penatua ketiga, saya khawatir ini bukan ide yang baik. Kami telah beroperasi di sini selama beberapa tahun, dan dalam setengah tahun kami akan berhasil. Jika kita melakukan ini sekarang, semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia. Itu benar. Belum terlambat untuk membuat rencana setelah mengkonfirmasi situasinya dengan wakil sekte Master Sin. Orang bodoh, Penatua ketiga dengan dingin mendengus. Tuan tua ini tahu bahwa tidak ada di antara kalian yang mau mempercayai ini. Tetapi kebenaran ada di depan kita. Jadi bagaimana mungkin kita tidak mempercayainya? Jika wakil sekte Master Sin benar-benar aman, bagaimana mungkin dia tidak mengirim pesan kembali? Bagaimana mungkin mata formasi penguncian roh 8 trigram tidak merasakan apa-apa? Saya khawatir di sana. Kemungkinannya melawan kita. Tidak peduli siapa itu. Aku khawatir kita tidak akan bisa menahan kekuatan orang ini. Dibutuhkan keberanian untuk mematahkan pergelangan tangan seorang pria. Belum lagi usaha kita tidak akan sia-sia. Penatua ketiga berarti. Penatua ketiga mencibir. Sudah waktunya untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Apalagi, sudah waktunya bidak catur yang tersembunyi itu mulai berlaku. Pada saat itu, selama kita bisa menaklukkan Star Master itu, tidak masalah apakah kita memiliki formasi penguncian roh 8 trigram atau tidak. Setelah kami memerintahkan kekuatan Star Master, bukan tidak mungkin untuk bertarung melawan musuh yang tidak dikenal itu. Petik 2. Mendengar ini, semua orang merenung sejenak sebelum memahami niatnya. Third adalah yang pertama setuju. Saya setuju dengan keputusan Elder ketiga. Terutama tinggal di formasi roh tidak akan memberinya rasa aman. Jadi dia mungkin juga memberikan semuanya. Semua orang yang hadir adalah Origin King Realm dan telah hidup selama bertahun-tahun, jadi mereka dengan cepat memahami pro dan kontra. Secara alami, tidak ada yang mengajukan keberatan dan mengangguk setuju. Karena itu masalahnya, semua orang harus pergi dan bersiap. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, kami akan bekerja sama untuk menangkap mereka yang lengah. Semua orang mengangguk dan sosok mereka menghilang seperti air yang mengalir. Segera, hanya penatua ketiga yang tersisa di ruang rahasia. Alisnya berkerut saat dia berdiri di tempatnya. Kegelisahan di hatinya tidak hilang, malah menjadi lebih kuat setelah dia membuat keputusan ini. Sambil menggertakkan giginya, dia menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya dan meninggalkan ruang rahasia. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang Kai, yang bergegas menuju tanah suci 9 surga, mengerutkan kening saat dia melihat ke bawah ke tanah di bawah. Ekspresinya suram. Situasi benua Tongsuan saat ini cukup tidak memuaskan. Energi dunia di sini bahkan lebih tipis daripada ketika dia pergi. Dan apa yang disebut gunung roh dan sungai besar telah kehilangan pesona sebelumnya. Seolah-olah seluruh planet telah jatuh sakit. Jika situasi ini berlanjut, bahkan jika para pembudidaya dari sekte dunia bawah dan wilayah bintang sunyi besar tidak mendatangkan malapetaka, kemungkinan akan memakan waktu kurang dari 100 tahun bagi rohki di tempat ini untuk benar-benar terkuras. Pada saat itu, tidak mungkin seorang kultivator dilahirkan, dan kehidupan manusia akan menjadi lebih sulit sampai energi dunia benar-benar habis dan sumber bintang runtuh, berubah menjadi bintang mati tanpa makhluk hidup yang tersisa. Banyak bintang mati yang tak terhitung jumlahnya di Starfield telah diubah selangkah demi selangkah seperti ini. Mungkin dalam puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Bintang-bintang ini masih penuh vitalitas dan berkembang. Tetapi seiring berjalannya waktu, tidak peduli seberapa cemerlang sebuah bintang, ia akan tetap mati. Manusia akan hidup, menjadi tua, jatuh sakit, dan mati. Dan bintang-bintang tidak terkecuali.
Dunia pembudidaya telah sangat terpengaruh. Belum lagi dunia fana. Bencana dan bencana buatan manusia terus-menerus terjadi. Dan banyak orang kehilangan rumah mereka. Bahkan jika dia bisa mengusir para pembudidaya dari Great Desolate Starfield kali ini, benua Tongsuan akan membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk pulih. Meskipun dia belum kembali ke benua Tongsuan selama bertahun-tahun, sebagai Tuan Suci Tanah Suci Sembilan Surga, dia masih cukup akrab dengan tanah ini. Memikirkan bagaimana dia bisa melihat Xian Ningchang dan Sui Yue nanti, suasana hatinya meningkat pesat. Selain itu, setelah melihat mereka, dia akan dapat menyelesaikan kerinduannya pada mereka dan kemudian berurusan dengan ikan lain-lain dari Great Desolate Starfield. Di antara 9 puncak, burung berkicau, bunga bermekaran, dan energi spiritual memenuhi udara. Ribuan pembudidaya berkumpul di sini, tetapi banyak dari mereka memasang ekspresi khawatir. Ini adalah tanah murni terakhir dari benua Tongsuan. Sebagai Master Bintang, meskipun Xian Ningchang tidak berdaya untuk menghentikan invasi para pembudidaya Great Desolate Starfield, dia tidak dapat menghentikan mereka dari menyiapkan formasi penguncian roh 8 trigram untuk meracuni roh Ki benua Tongsuan. Tetapi dia masih bisa melindungi 9 tanah suci surga. Dengan dia di sini, para pembudidaya Great Desolate Starfield bisa melupakan melangkah ke 9 puncak. Pada saat ini, di aula utama, sesosok muncul. Dengan Meng Wuya dan setan tua sebagai pemimpin, Saintes Anlinger dari Nine Heavens Holy Land, Elder Qian Ning, Li Rong dari klan setan kuno, Han Fei, Hu Jiawer dan Hu Meier dari Pavilion Gemini, Master Istana-Istana Naga Phoenix, dan Wu Jie dari Sekte Netherworld. Di dalam aula utama, ada lebih dari 30 orang yang Yang Kai kenal. Selain beberapa yang akrab dengan ibu kota pusat, sisanya adalah semua teman yang dia buat di benua Tongsuan. Selain itu, ada sosok lain yang dikenalnya. Tuan Muda Serikat Pedang, Gu Jianxin, putra Gu Changyun. Orang ini memiliki fisik khusus, tubuh pedang semesta, dan secara alami merupakan bahan yang bagus untuk pelatihan pedang. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, dia masih seanggun biasanya. Dua Sword Servant, Ling Yue, dan Darkstar melayaninya di sisinya. Dan setelah bertahun-tahun marah, dia menjadi lebih stabil. Tidak lagi memiliki Sword Inten yang mengesankan di masa lalu. Seluruh keberadaannya seperti pedang tajam yang tersembunyi di sarungnya. Dan meskipun dia tidak menunjukkan ketajamannya, ketika dia menggunakan pedangnya, itu seperti kilat. Pada saat ini, dia berbisik kepada orang lain. Pria ini adalah pemimpin kekuatan utama Starfield saat ini, Valet Star, Zi Wuji. Di masa lalu, Tuan Zilong dari Valet Star telah menjadi musuh Yang Kai karena kematian putranya, dan Yang Kai telah bergabung dengan perwujudannya untuk membunuhnya di langit berbintang. Akibatnya, kelompok Valet Star telah tanpa pemimpin selama bertahun-tahun, mengakibatkan gesekan internal yang konstan. Namun, pada akhirnya, Zi Wuji mengambil alih dan menjadi Valet Star Lord yang baru. Namun, sebelum Zi Wuji bisa menikmati kegembiraan menjadi seorang penguasa, Great Desolate Starfield menyerbu. Karena tahun-tahun gesekan internal, kekuatan bintang Valet telah sangat menurun dibandingkan dengan masa lalu, dan itu benar-benar tidak berdaya untuk melawan tuan dari wilayah bintang Great Desolate. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, itu telah sepenuhnya dicabut oleh Great Desolate Starfield dan telah kehilangan beberapa bintang budidaya. Melihat situasinya tidak terlihat baik, Zi Wuji membawa beberapa bawahannya untuk bergabung dengan Kamar Dagang Heng Luo dan menghabiskan beberapa hari yang damai di sana. Tetapi karena Kamar Dagang Heng Luo tidak dapat bertahan, dia hanya bisa bergegas ke benua Tongsuan bersama Sui Yue dan yang lainnya. Situasi Serikat Pedang serupa. Selama bertahun-tahun, para pembudidaya wilayah bintang Great Desolate telah menjadi tanpa hukum di wilayah bintang Heng Luo. Dan bahkan Kamar Dagang Heng Luo tidak dapat melawan mereka. Secara alami, Serikat Pedang tidak memiliki cara untuk melawan mereka. Dan kekuatan teratas di masa lalu telah jatuh satu demi satu. Ini juga mengapa semua orang berkumpul di sini. 9 surga tanah suci adalah tanah suci terakhir bagi mereka semua. Dan juga harapan terakhir mereka. Jika mereka bahkan tidak bisa melindungi tempat ini, maka mungkin tidak akan ada tempat bagi mereka di Starfield. Selama beberapa tahun terakhir, mereka tidak duduk dan menunggu kematian. Setelah mengetahui bahwa Sekte Dunia Bawah telah membentuk formasi penguncian roh 8 trigram, mereka telah berkali-kali mengganggu mereka. Tetapi sayangnya, kekuatan formasi penguncian roh 8 trigram terlalu besar, sehingga mereka tidak dapat menembus pertahanannya. Bahkan, jika mereka terlalu lama terkontaminasi oleh Ki Hitam, mereka akan merasa pusing dan Sein Ki mereka akan habis. Meskipun mereka telah membunuh beberapa orang, mereka semua adalah pion yang tidak penting dan memiliki pengaruh yang kecil pada rencana Sekte Dunia Bawah.
Dapat dikatakan bahwa kelompok orang ini, bersama dengan Tanah Suci Sembilan Surga, telah mencapai ujung jalan mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa efek dari formasi penguncian roh 8 trigram, mereka dapat merasakan bahwa setelah diaktifkan, bahkan Xian Ningchang tidak lagi dapat melindungi mereka. Fondasi benua Tongsuan terlalu dangkal. Jika itu adalah bintang seperti Shadowwood Star atau Moonwater Star dengan Star Master yang mengawasinya, bagaimana mungkin para pembudidaya Great Desolate Starfield bertindak begitu lancang? Bagaimana kabar Nona Xia? Zi Wuji bertanya pelan. Gu Jianxin memeluk pedang kunonya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Sudah 2 bulan sejak terakhir kali aku melihatnya. Terakhir kali aku melihatnya, menghela nafas. Jangan membicarakannya. Petik 2. Wanita cantik seperti itu telah menderita siksaan seperti itu karena Great Desolate Starfield, menyebabkan Gu Jianxin merasa sedikit kasihan padanya. Apakah Nona Sui Yue merawatnya? Gu Jianxin mengangguk. Mereka seperti saudara perempuan. Merawatnya wajar saja. Saudara yang kai itu cukup beruntung. Zi Wuji tertawa kecil sebelum melanjutkan. Hanya saja dia agak terlalu tidak jantan. Dia melarikan diri dan meninggalkan istrinya di sini untuk menderita. Gu Jianxin mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia adalah seorang penggarap pedang dengan kepribadian yang lugas dan tegas. Jadi dia tidak suka mendengar orang lain berbicara buruk tentang orang di belakangnya. Namun, ini adalah kebebasannya. Jadi meskipun dia sedikit tidak senang, dia tidak ingin membantah. Omong-omong, dia juga merasa bahwa Yang Kai sudah keterlaluan. Setelah pergi selama beberapa lusin tahun, tidak ada berita tentang dia. Meninggalkan beberapa wanita yang berjuang di Starfield. Tidak diketahui apakah dia tidak dapat kembali atau apakah dia sudah lama melupakan wanita-wanita ini. Jika itu yang terakhir, itu akan terlalu menyedihkan. Zi Wuji berkata dengan masam. Nona Xia itu cantik di luar tetapi lembut dan tenang di dalam. Jika Zi ini bisa memenangkan hatinya. Kakak Zi, Gu Jianxin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memberinya tatapan peringatan. Orang lain mungkin tidak tahu. Tetapi dia sangat sadar bahwa sejak Zi Wuji pertama kali bertemu Xian Ningchang, dia terkejut dan diam-diam mengungkapkan kekagumannya berkali-kali. Gu Jianxin juga bertindak seolah-olah dia tidak tahu. Sekarang mereka berada dalam situasi yang buruk dan Zi Wuji adalah Origin King Realm urutan kedua. Tidak layak untuk membuat keributan seperti itu. Tapi kata-kata hari ini terlalu belak-belakan. Tapi sekali lagi, meskipun nona muda Xia ini selalu mengenakan kerudung, sehingga sulit untuk melihat penampilan aslinya, siapapun yang melihatnya akan merasakan jantungnya berdebar. Sui Yue juga luar biasa. Tetapi karena dia telah berada di posisi tinggi selama bertahun-tahun, tidak dapat dihindari bahwa dia mengeluarkan aura yang agak arogan dan mendominasi, menyebabkan orang lain merasa agak jauh darinya. Di sisi lain, meskipun Xian Ningchang adalah seorang master bintang dan Origin King Realm urutan ketiga, dia tidak pernah mengudara, dan temperamennya juga sangat lembut. Pria mana yang tidak menginginkan wanita seperti itu? Ini adalah contoh teladan istri dan ibu yang berbudi luhur. Jika ada yang bisa mendapatkan dia sebagai istri, itu akan menjadi berkah dari 10 kehidupan. Jadi tidak dapat dihindari bahwa Zi Wuji akan jatuh cinta padanya. Mungkin Zi Wuji juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk naik ke puncak. Bagaimanapun juga, Xian Ningchang adalah seorang master bintang. Jika mereka dapat mencapai hal-hal baik bersama-sama, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam Origin King urutan ketiga di masa depan. Hubungan Gu Jianxin dan Zi Wuji tidak terlalu dalam, dan sebelum datang ke benua Tongsuan, mereka hanya bertemu beberapa kali. Jadi dia tidak tahu banyak tentang sifat karakter pihak lain. Namun, melihat bahwa kata-kata Zi Wuji benar-benar tidak berdasar, dia tidak punya pilihan selain memperingatkannya. Mengesampingkan yang lainnya, jika Zi Wuji menunjukkan niat seperti itu di depan orang lain, Sui Yue dan Meng Wuya pasti akan menolaknya. Zi Wuji juga tahu dia salah bicara. Jadi dia tersenyum canggung. Nasib baik, nasib baik. Tidak diketahui siapa yang dia maksud. Pada waktu bersamaan, di dalam sebuah ruangan di aula dalam, Xian Ningchang berbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya diselimuti aura hitam samar, seolah-olah dia sakit parah. Benua Tongsuan telah diracuni oleh Sekte Dunia Bawah. Dan sebagai Master Bintang, dia telah menderita dampak paling langsung. Formasi penguncian roh 8 trigram seperti belenggu di tubuhnya. Dan 8 formasi itu seperti bisul beracun yang terus-menerus mengikis vitalitasnya. Tabir telah dilepas, memperlihatkan wajah yang bisa memukau semua makhluk hidup. Wajahnya pucat, menyebabkan hati seseorang sakit saat dia dengan lembut menghembuskan napas. Sui Yue duduk di tepi tempat tidur dan memegang tangannya erat-erat. Hatinya dipenuhi dengan celaan diri. Pada saat itu, Moonwater Star telah dihancurkan dan dia tidak punya pilihan selain datang ke benua Tongsuan untuk mencari perlindungan Xian Ningchang. Tetapi sekarang tampaknya ini adalah keputusan yang sangat salah.
Benua Tongsuan terletak di pinggiran Starfield. Jadi itu tidak terlalu penting bagi Great Desolate Starfield. Itu karena dia telah membawa sekelompok orang ke sini sehingga para pengejar ditarik ke sini. Jika bukan karena dia, benua Tongsuan tidak akan diracuni. Jadi bagaimana mungkin Xian Ningchang mengalami siksaan seperti itu? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bersalah. Sesosok pria muncul di depannya, menggertakkan giginya saat dia berteriak dalam hatinya. Di mana kamu sekarang? Tiba-tiba, Xian Ningchang, yang sedang berbaring di tempat tidur, mengeluarkan erangan saat alisnya yang halus berkerut dan napasnya menjadi tidak stabil. Sue Yue terkejut dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk menekan dahinya dengan lembut sambil secara bersamaan menuangkan Sein Qi ke tubuhnya. Alisnya yang terjalin erat perlahan mengendur dan auranya yang tidak stabil menjadi stabil. Sue Yue tidak berhenti, berpikir bahwa dia merasa tidak enak badan. Sua. Xian Ningchang tiba-tiba membuka matanya dan cahaya cemerlang melintas di matanya. Ningchang, Sue Yue memanggil dengan suara rendah, tidak senang tetapi terkejut. Sudah lama sejak dia melihat Xian Ningchang menunjukkan ekspresi seperti itu. Selama beberapa tahun terakhir, dia selalu sakit-sakitan, bahkan sosoknya menjadi kurus dan lemah. Apa yang sedang terjadi? Apakah Great Desolate Starfield akhirnya mengambil tindakan? Xian Ningchang mengangkat tangannya dan meraih lengan Sue Yue dengan seluruh kekuatannya. Menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga Sue Yue benar-benar merasakan sedikit rasa sakit. Meskipun dia masih lemah, wajah Xian Ningchang dipenuhi dengan kegembiraan. Bicaralah perlahan. Aku di sini. Sue Yue dengan cepat menghibur. Dia di sini? Xian Ningchang berkata. Siapa di sini? Sue Yue bertanya dengan curiga. Tetapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah pikiran yang tidak bisa dia percayai muncul di benaknya. Xian Ningchang tersenyum. Dia ada di sini. Kata-kata yang sama ini. Sue Yue dengan jelas memahami makna di baliknya. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang saat dia mengerucutkan bibirnya. Dia benar-benar datang? Xian Ningchang sedikit mengangguk. Aku bisa merasakan dia datang ke sini. Sister Yue, pergilah jemput dia. Tapi jangan biarkan dia datang kepadaku. Setelah mengingatkannya, Xian Ningchang menutup matanya dan sepertinya tertidur. Tetapi fluktuasi energi samar terpancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, puluhan ribu kilometer jauhnya, Yang Kai tiba-tiba menjerit pelan dan berhenti bergerak. Energi dunia di sekitarnya tampaknya bereaksi aneh. Berkedip-kedip seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya ini dengan cepat menyatu ke tengah dan berubah menjadi kupu-kupu indah berwarna-warni yang menari-nari di sekitar Yang Kai. Yang Kai menyeringai dan menunjuk. Kupu-kupu itu langsung mendarat di jarinya. Kakak senior kecil, Yang Kai memandangi kupu-kupu berwarna-warni dan memanggil dengan lembut. Kupu-kupu ini tidak mungkin muncul begitu saja. Hanya seseorang yang telah menggunakan semacam teknik rahasia. Tetapi selain Liu Yan, tidak ada orang lain selain Xian Ningchang yang bisa melakukan ini. Tampaknya Xian Ningchang juga memperhatikan kedatangannya. Jadi dia memberinya beberapa instruksi khusus. Takut dia tidak akan dapat menemukannya. Sebagai Master Bintang, tidak aneh bagi Xian Ningchang untuk bisa merasakan kedatangannya. Namun, mengapa Xian Ningchang tidak menunjukkan dirinya? Yang Kai tidak punya waktu untuk memikirkannya sebelum kupu-kupu itu melebarkan sayapnya dan terbang ke depan, memimpin ke arah Tanah Suci Sembilan Surga. Meskipun gerakannya tidak besar, kecepatannya sangat cepat, jelas menunjukkan urgensi Xian Ningchang. Yang Kai tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia akan segera dapat melihat Xian Ningchang. Dan pada saat itu, semuanya akan menjadi jelas. Di dalam aula utama Nine Heavens Holy Land, aula yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi ketika seseorang berjalan keluar. Meng Wuya buru-buru berdiri dan bertanya pada Sue Yue dengan cemas. Nyonya Yue, bagaimana kabar Ningchang sekarang? Xian Ningchang dibesarkan olehnya, seperti putrinya sendiri. Sekarang dia dalam bahaya. Dia secara alami tidak bisa duduk diam. Hanya saja kondisi Xian Ningchang saat ini bukanlah cedera atau penyakit biasa, melainkan terkait dengan vitalitas seluruh benua Tongsuan. Tidak ada obatnya, kecuali semua pembudidaya di Great Desolate Starfield diusir dan seluruh Starfield dikelola dengan baik. Mungkin setelah beberapa lusin atau 100 tahun, ketika vitalitas bintang dipulihkan, Xian Ningchang tidak akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Sue Yue dengan lembut menggelengkan kepalanya. Meng Wuya segera tahu bahwa situasinya tidak terlihat baik. Jadi dia menepuk telapak tangannya dengan frustrasi dan kursi yang dia duduki hancur.